Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Melin Tenardi in my YouTube channel. Nah, kali ini saya kedatangan seorang bintang tamu yang sangat spesial. Pasti kalian sudah tidak asing lagi kalau mendengar nama bintang tamu saya kali ini. Mengawali karirnya di usia yang sangat muda sebagai bintang iklan, terus merambah sebagai pemain sinetron dan film layar lebar, dan bahkan sekarang menjadi salah satu YouTuber terkenal di Indonesia dengan 4,8 juta subscribers. Cantik, pintar, sukses dan terkenal tidak membuat bintang tamu saya menjadi sombong, bahkan sebaliknya tetap humble dan low profile. Untuk tidak membuang waktu, segera kita sambut Grite Agatha. Hai. Sorry jatuh. Ini privilege loh dipanggil Cici. Padahal ini pantasnya jadi my daughter. Dipanggil Cici jadi kelihatan jadi lebih muda ya. Aduh. Oke, selamat datang dan silakan duduk. Halo Grite, aduh seneng banget kamu bisa hadir di sini. Thank you ya. Kalau Cici sebelum datang langsung datang nih. Luar biasa. Jadi ini Grite ini menurut saya adalah seorang artis yang sangat humble ya, dan tampil apa adanya ya. Walaupun dia artis dan dia sangat produktif dan multi talenta. Dia adalah seorang aktris, model, presenter, influencer, pengusaha, produser film pendek. Bahkan sekarang sebagai salah satu YouTuber yang terkenal di Indonesia dengan terbuka praktek sebagai public figure yang sudah 18 tahun ya, dan udah menikmati asam garamnya dunia entertainment ya. Mungkin di sini Grite bisa menceritakan sedikit bagaimana awal mulanya Grite bisa terjun ke dunia entertainment. Oke. Jadi dulu waktu kecil banget, waktu umur 7 tahun lah, 7 tahun atau 8 tahun, aku diajak casting. Kebetulan tante iparku itu salah satu produser iklan. Sampai sekarang pun dia masih. Terus dia mungkin bilang sama mamaku atau papaku, cobain aja casting gitu kan. Tapi sebelumnya dari kecil tuh, dari TK terus SD, itu mamaku tuh mama papa ya, mereka mendorong aku untuk tampil karena kan aku perempuan satu-satunya. Jadi waktu itu mama punya anak 2 Laki-laki semua ya, beda setahun doang. Terus dia pengen banget anak perempuan, akhirnya dia berdoa sama Tuhan. Terus sampai sekarang dia juga sering cerita kalau dia itu kayak minta anak perempuan itu di KKR. KKR tuh kebaktian keluarga yang dia maju, terus dia didoain sama pendetanya. Terus udah gitu dia minta anak perempuan dan akhirnya dikasihlah Grite Agatha ini. Makanya aku benar-benar mungkin buat mereka juga sesuatu yang harus dilindungi lah ya, disayang lah. Seperti kayak anugerah dari Tuhan ya. Yang dari Tuhan. Nah, karena kebetulan aku perempuan dan kakak aku dua-duanya laki-laki, jadi mamaku mungkin takut kalau aku jadi tomboy dan segala macam. Jadi dari kecil aku diajak suruh fashion show, terus disuruh les nari, kayak nggak jadi laki-laki lah gitu kan. Jadi udah biasa tuh tampil kayak fashion show gitu-gitu. Ya udah akhirnya aku casting tuh kan nggak dapet kan iklan itu, iklan Denkau. Tapi dari situ kan jadi banyak agensi-agensi yang ngasih tahu nih ada casting ini. Nah kebetulan papaku juga semangat kan nganterin casting. Mungkin lihat aku juga seneng-seneng aja gitu kan ya. Ya udah casting. Mungkin dulu bisa sehari bisa 3 casting gitu ya. Ada yang dapet, ada yang enggak gitu. Banyak banget sih dulu casting, kayak hampir tiap hari dulu aku casting. Terus setelah 7 bulan kayak gitu nggak dapat akhirnya ya udah dapat waktu itu pertama kali kan So Good. Sudah gitu ya udah akhirnya dapat lagi sampai sekarang. Dan kayaknya produknya bagus-bagus ya. Saya tahu ada Pepsodent, ada Sustagen, Kongguan, itu semua kan produk-produk yang cukup terkenal ya. Banyak dulu banyak banget aku iklan, ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan, ada yang jadi ekstras doang, ada banyak. Jadi aku coba semuanya. Jadi kalau aku lihat dari awal perjalanan karir kamu tuh udah dilatih mentalnya ya. Benar. Karena kamu berkali-kali ikut casting ditolak, dan akhirnya membentuk kamu aku menjadi sekarang yang tahan banting lah ya kalau boleh dibilang ya. Berarti ini satu pembelajaran yang positif ya. Jadi dari kecil pun Grite udah dilatih sama orang tuanya untuk berani menghadapi kegagalan itu sendiri ya. Tapi anehnya kegagalan kan dilatih ya. Tapi kalau di pelajaran aku harus berhasil. Jadi waktu aku dari SD itu aku nggak pernah keluar dari ranking 2. Jadi 1, 2, 1, 2, 1, 2. Wow.
Jadi walaupun kamu mengejar karir ya, tapi kamu tidak melupakan tanggung jawab sebagai seorang pelajar ya. Nggak boleh, bolos juga nggak boleh. Mungkin kadang kalau waktunya aku lagi syuting ya aku nggak masuk sekolah. Cuman aku nggak boleh kayak nilainya jelek, nggak boleh. Nilainya harus tinggi. Jadi ranking tuh selalu 1, 2 gitu. Itu selama SD. Terus pas SMP aku mulai masuk ke dunia sinetron ya, sama film ya. Film, presenter juga waktu itu, Trans TV juga. Jadi bener-bener mungkin kayak mama aku lihat atau aku juga bahagia-bahagia aja gitu kan. Soalnya kan aku tuh senang gitu punya uang sendiri. Jadi kayak kita tuh diajar kalau lu harus punya sesuatu, kamu harus bekerja. Harus bekerja gitu. Iya, iya. Terus udah gitu kayak di SMP pun juga dilatih sama mama, papa tetap harus belajar, tetap harus yang bagus, maksudnya nilainya. Di SMP pun juga nggak punya teman juga karena waktu aku kesita kan sama syuting-syuting, jadi nggak punya teman. Mereka kalau ngumpul aku nggak bisa ngumpul. Mamaku dulu kerja sebagai asisten apoteker. Walaupun dia kerja, tapi kayak mamaku nggak kerja kayak di rumah, diteleponin terus gitu Ci. Jadi misal aku pulang sekolah jam 5 sore gitu kan. Nah terus dia masih kerja tuh, jam 5.10 dia udah telepon ke rumah, lu udah pulang belum? Oh, tetep ya monitor ya? Monitor, lu udah pulang belum? Jadi pulang sekolah tuh aku langsung pulang. Oh, oke. Nah, mengajarkan kamu untuk disiplin lah intinya. Lu udah pulang belum gitu? Jadi kan aku jadi sebagai anak kan, ya udah gue pulang aja dibanding gue marah-marah gitu kan. Jadi ya udah. Kamu berpikir simpel aja ya? Jadi jam 5, ya udah gue cabut pulang, gue nggak main-main. Ya kan kalau teman-teman mungkin main makan, aku langsung pulang karena gue jam 5:10 telepon. Walaupun dia kerja tapi ada monitor gitu. Mungkin ada sedikit informasi yang bisa saya tambahkan ya, bahwa Grita ini dari kecil tidak pernah dikasih uang jajan ya. Jadi kalau mau makan biasanya udah disiapkan ya, atau kalau memang mau makan di luar nanti mamanya baru bayar ya. Jadi kayak aku tuh nggak pernah kasih uang jajan, satu. Yang kedua dia dibekelin, jadi setiap istirahat makan datang ke sekolah kasih makan karena kebetulan rumah juga deket dulu sama sekolah. Terus nggak pernah dikasih uang jajan, tapi dia nitipin sama kan banyak jajanan ya kalau di sekolah ya. Dia titipin nama yang dia boleh aku makan. Oh gitu. Misal orang ini dilihat bersih, terus gitu gorengannya oke lah, maksudnya ya gorengan dia titipin. Ini kalau anak saya mau makan kasih aja nanti saya bayar. Tapi nggak semuanya dia boleh makan. Ada beberapa yang mungkin dia menurut dia nggak boleh ya, nggak dititipin. Jadi cuma boleh yang dia boleh aja. Oke Grita, gini. Kamu udah perjalanan dari bintang iklan, terus udah masuk ke sinetron, apalagi film layar lebar itu kayaknya menyita waktu banyak banget ya. Setahu saya orang kalau main film itu bisa sampai subuh, bisa seharian, apalagi waktunya nggak menentu kan. Dan sementara kamu tetap harus tanggung jawab terhadap sekolah. Itu sebagai anak yang di usia yang masih sangat muda ya, maksudnya 10-12 tahun ya waktu itu ya. Saya membayangkan saya di usia kamu gitu, pasti ada waktu-waktu kamu ngambek, aku nggak mau sekolah, aku nggak mau syuting. Karena kamu kan di usia itu menurut saya mungkin belum ada pemikiran bahwa kamu harus disiplin, bahwa kamu harus tanggung jawab. Jadi kamu belum tahu arti itu gitu loh. Ada nggak rasa seperti itu? Kayaknya sih ada ya Ci, cuman di otak aku lagi nggak kepikiran nih. Tapi mungkin ada dulu kayak mungkin capek atau segala macam. Cuman itu sebagian kecil kali ya. Maksudnya buktinya sekarang aku nggak inget. Berarti aku enjoy aja mungkin dulu. Ya kan? Cuman jadi kamu nggak merasa beban gitu ya? Benar. Yang aku inget itu dulu waktu SMP itu aku nggak punya teman karena yang tadi aku bilang aku sibuk juga. Terus yang kedua harus pulang on time. Terus juga nggak boleh main ke rumah teman juga. Terus aku juga harus belajar terus. Tapi aku kayak sekarang bersyukur aja sih. Maksudnya kayak teman-teman aku dulu mungkin lihat aku tuh kayak ya dibully juga dibully gitu. Bukannya aku nggak dibully, tapi ya mereka emang nggak mau main sama aku. Kayak gimana ya? Kayak musuh. Oh dulu kan SMP kan mainnya musuh-musuhan kan, jadi yaudah aku dimusuhin aku sendiri gitu. Tapi aku buktiin kalau kayak gini, kayak misalkan aku jarang masuk sekolah karena mungkin waktu itu syuting segala macam. Tapi kan aku kejar, kayak aku belajar, terus aku ulangan di ruang guru gitu-gitu kan. Nah jadi kamu catch up lah ketinggalan kamu. Jadi kan di tengah-tengah kesibukan aku juga belajar gitu. Oh jadi waktu lagi syuting pun kalau ada waktu kosong kamu belajar kayak gitu? Pokoknya waktu tuh dipakai semaksimal mungkin lah ya. Mamaku ngajarin aku terus setiap hari. Ya, jadi kalau masuk jam 7, jam 4 aku udah bangun. Bener, saya nonton. Kamu jam 4 udah bangun. Podcast sama mama kamu. Di itu tuh, di meja belajar, yang kecil itu meja lipat. Bangun belajar, hafalin nih IPA, ulangin ulangan IPA, belajar nih ini. Mama aku tidur juga. Jadi kayak aku tahu lah dia sebenarnya ngantuk capek banget kan. Gitu, tapi cuma dia di situ nongkrongin
mungkin Karena dia mau mendidik kamu untuk Benar. tanggung jawab. iya. Ya, kadang-kadang aku ke toilet tidur, terus balik lagi. Tapi itu juga jadi buat aku nih sekarang aku bangun pagi banget loh, Ci. Udah kebiasaan ya? Setengah 6, jam 6 itu udah pasti bangun. Oh, jadi waktu dari usia muda itu dilatih sampai menjadi satu kebiasaan sampai sekarang? Iya, aku nggak bisa bangun laut dari jam 6. Ya jam 7 itu kalau udah capek banget lah. Itu buat aku ya mungkin aku nggak kayak gitu ya kalau dulu nggak digituin. Jadi kamu juga tidak merasa menyesal masa kecil kamu, maksudnya kehilangan dengan kesibukan kamu. Jadi kamu nggak ada waktu untuk bermain sama teman, kamu Enggak nggak sih. merasa menyesal. Karena dulu waktu aku SMP, aku liat teman-teman aku biasa aja. Jadi kayak aku berbeda gitu. Dan itu yang jadi kamu merasa, aduh bersyukur. Benar. Ternyata dengan kesibukan saya malahan ada plus point di diri kamu kan dibanding yang lain. Oke. Aku maksudnya secara materi juga akhirnya aku kan punya uang sendiri, lu kan belum punya gitu. Jadi kayak aku ngerasa tuh aku berbeda waktu itu. Kalau dulu nih ada BlackBerry, itu aku doang yang punya. Dan itu dengan uang Dan sendiri. itu dengan uang sendiri, yang lain belum Iya, punya. iya, iya. Tapi di SMA yang baru aku masuk ke sekolah yang menengah ke atas. Baru ngerasa aku miskin. Karena yang lain kayak semua sih. Oh gitu. Yang lain kayak semua. Jadi aku dulu BlackBerry punya sendiri. Ini di situ aku BlackBerry paling jelek. Oke. Terus udah gitu, semua jemputnya pakai mobil. Mewah. Mewah. Ada yang kamu bawa naik mobil apa juga. tuh? Aku naik motor jemput papa Nah itu bolak-balik. dia. Kamu merasa malu nggak? Waktu itu insecure atau apa nggak? Di saat itu aku pengen tahu aja. Aku juga nggak tahu ya, cuma kayak Kayak nggak ada semacam- insecure-nya sih aku. Kayak biasa aja gitu. Cuma merasa kok ternyata kebanggaanku ternyata di sini nggak ada yang dibanggakan. kali itu aja Iya. ya. Jadi kayak ya itu sebenarnya jadi pecutan dari Tuhan juga ya kalau buat aku ya. Tapi aku senengnya di sana itu mereka itu Itu baik. Mungkin karena mereka ngerasa dia lebih dari aku kali ya gitu. Kan udah kayak semua kan. Tapi waktu itu kamu nama kamu belum. Sedang. Tapi kan orang-orang tahu aku artis. Tapi mungkin itu kali. Jadi mereka tetap baik sama kamu karena mereka Kadang kalau misalkan lingkungannya gak benar, teman-teman aku saat artis itu banyak banget yang dibully di sekolahnya karena lu artis gitu kayak. Oh malah mereka tuh Malah ngebully. dibully. Iya, Ci. Oh. Nah aku bersyukurnya di SMA aku itu aku yang gak dibully. Justru kamu yang di SMP itu yang malah Iya. SMP itu yang kamu sering dibully. Iya, aku yang seneng dicuekin banget. kayak gitu ya. Di sana aku benar-benar terima. Makanya aku ngerasa bahwa mungkin mereka ngerasa mereka lebih hebat kali ya dari aku gitu kan. Oh. Jadi orang tuanya mungkin kaya juga. Jadi gitu dia nggak kan. perlu sirik lah. Nggak perlu sirik gitu iya maksudnya. mungkin itu poinnya ya. Tapi kalau saya baca kamu punya perjalanan hidup, kamu menemukan titik di mana kamu mencapai sesuatu yang kamu bisa banggakan itu ya waktu kamu memerani Mae dalam film Get Married the series kan. Nah itu kan kalau nggak salah umurnya masih 10 tahun kan tahun Itu 2016. Bukan 2016 sih, 2009. Oh berarti 13 tahun. 13 tahun. Iya. Jadi selama syuting Get Married itu kan 2 tahun, C. Nah itu syutingnya itu 4 hari buat satu episode. Satu episode itu seminggu sekali. Jadi sebenarnya bukan yang kayak sekarang tiap hari ada, Iya. tapi seminggu sekali doang. Dan aku sebenarnya selama syuting 2 tahun itu, aku ngerasa bahwa aku tuh belum dikenal masyarakat. Karena kemana-mana tuh juga aku belum dikenal kayak, oh ini Mai, enggak, biasa aja. Nah, tapi begitu Get Married-nya selesai, itu aku ngerasa semua orang jadi kenal aku sebagai Mae gitu. Oke. Oh ini Mae. Sampai sekarang pun masih Mae. Jadi menurut aku itu adalah pencapaian yang achievement aku yang pertama yang luar biasa di umur segitu. Oh soalnya pada waktu itu memang waktu kamu syuting itu belum ditayang ya? Udah tayang. 2 tahun itu tayang terus. Cuman dia nggak rutin. Tapi aku kayak nggak ngerasa ada yang kenal aku gitu. Jadi kayak aku juga nggak ngerti kenapa. Tapi begitu selesai aku ngerasa, oh ternyata gue dikenal juga nih gara-gara ini. Karena itu kan juga pengorbanannya luar biasa. Satu, aku harus potong rambut pendek. Oh ya. Jadi aku tomboy ya, dari kecil nggak pernah rambut pendek segini terus saat itu mamaku dipanggil, gimana Bu kalau anaknya dipotong rambut pendek. Tapi akhirnya mama nggak masalah juga, terus aku juga ya udahlah nggak apa. Tapi dari situ mungkin ya rezekinya di situ gitu ya, jadi banyak kenal orang dari situ. Dan kalau saya pengen tahu sedikit gitu, Rita kan saat itu menurut saya udah semangat ya mengejar impian sebagai seorang aktris gitu. Itu sebenarnya di dalam diri Rita sendiri ada motivasi apa nggak? Pasti uang sih waktu itu. Oh gitu ya? Iya, saya yakin. Karena kamu punya keinginan yang banyak gitu untuk mau beli ini A, I, U, E, O kali ya? Enggak juga? Mungkin anak-anak SMP gitu ya. Dari kecil udah dikasih cara kalau mau dapat uang itu harus kerja dulu. Mungkin aku dijeblosin sama orang tua, tapi kebetulan aku senang gitu kan. Jadi aku ngerasa bahwa aku dengan aku menjalankan apa yang aku senang, aku dapat uang. Itu satu. Yang kedua, ya mungkin kan dulu keluarga aku bukan keluarga yang kayak sekarang. Susah banget, pernah juga. Jadi itu juga motivasi
memotivasi kita juga buat jadi yang anak-anak yang baik gitu sama kakak aku juga. Kita semua satu keluarga itu nggak ada yang pengangguran, walaupun masih SMA, masih SMP, kuliah itu nggak ada yang pengangguran, semua cari uang. Aku suruh syuting. Kakak aku yang pertama sama yang kedua dia sekolah di BPK Penabur, pengen banget di BPK Penabur, tapi mungkin kan mama juga nggak ada uang yang gimana-gimana juga. Dia aduh pengen banget di Penabur, nanti kalau udah kerja aku ganti deh gitu kan. Terus kata mama, ya udah kamu di BPK Penabur, tapi mami cuma bisa kasih uang sekolah, jadi sisanya cari sendiri. Jadi mereka berdua, dua-duanya penabur, mereka ngelesin orang, ngelesin adik kelas gitu kan, ngelesin anak-anak. Terus mamaku setiap pagi bikin bakso goreng sama otak-otak, terus dijual ke sekolah. Sekolahnya gitu. Jadi kayak ke Jual ke sekolahnya dia murid-murid. jualan. Oh, oke. Dia bukan di kantin. Iya. Jadi dibawa sama kakak aku. Jadi waktu break itu istirahat kali ya? Itu dia jualin. Jadi Untungnya buat jajan dia. Oh, oke. Balikin lagi Kreatif duitnya, banget. balikin duit lagi ke mama, besoknya dimasukin modalnya. Terus ini untungnya lumayan loh, sehari bisa 50.000. Laku ya itu ya? Laku, dulu kan lumayan banget kan 50.000. Terus dia ngelasin juga. Jadi semua tuh benar-benar dididik, tuh cari uang tuh susah banget gitu. Sampai kakak aku yang kedua, ini tuh benar-benar ulet banget. Jadi dia itu kelas 3 SMA, dia kan dapat IPS kan. Demi dapat uang, ada kesempatan ngajarin anak IPA, dia hajar Bolos. sih. Jadi di 3 SMA dia kan dapetnya IPS kan. Nah, ada kebutuhan anak mau ngeles IPA. Dan dia bisa. Dan dia belajar IPA-nya, matematika segala macam tentang IPA, pokoknya dia harus dapat duit. Jadi dia ngajarin. Oh, wow. Padahal dia IPS. Kenapa dia pilih IPS kalau dia punya kemampuan di IPA? Enggak, dia pengen IPS. Oh, memang dia pengen pilih IPS. sendiri. Oh, Cuman oke. karena ada kesempatan dapat uang nih istilahnya. Ngelesin dan anak dia IPA. belajar. Dia belajar, dia lesin. Menurut saya ini cukup ini ya, cukup menarik ya. Ketika ada peluang itu dipakai. Keras sih, keras. Hidup kita keras. Tapi ini luar biasa loh buat saya Keras. loh. Sampai kita di posisi yang sekarang aja saya rasa kalau saya merasa nggak mampu, saya tolak lah ya pasti ya. Tapi kalau berdasarkan sedikit ya yang saya tangkep ini nggak tahu betul atau salah. Kalau saya lihat motivasi kamu yang paling kuat itu ketika saya lihat kamu tuh ingin membahagiakan orang tua kamu. Jadi aku buat diri sendiri dulu, terus buat keluarga aku. Jadi ya pastilah aku nggak bisa pungkiri bahwa uang sekolah kakak, uang sekolah itu kalau aku ada uang pasti dipakai dulu, pasti pakai dulu gitu kan. Tapi aku nggak pernah gimana gitu kan. Karena selain keluarga aku, keluarga inti aku tuh keluarga kayak om aku, tante aku, semua itu juga bener-bener mereka support tuh dalam arti mereka dukung kita semua bertiga, keponakan-keponakannya untuk menjadi orang. Kayak aku inget banget om aku ini nggak punya anak sampai sekarang deh. Jadi dia menganggap keponakannya itu jadi anak dia anaknya juga. Dia ya. Jadi om aku waktu itu bilang, kamu nggak boleh marah, kamu nggak boleh sedih kalau duit kamu kepake buat uang sekolah kakak atau ini, karena Tuhan itu kirim kamu ke keluarga ini untuk memberkati mereka dan untuk jadi penopang keluarga. Nah dari situ aku ngerasa omongan itu tuh benar gitu, walaupun itu aku masih SMP, SMA, jadi aku nggak pernah kayak kok gue yang kerja, lu yang sekolah gitu. Aku nggak pernah, karena aku udah dibekalin itu sama om aku loh, ini di luar dari keluarga aku gitu. Jadi aku ngerasa bahwa ya memang gue di sini Tuhan mungkin kirim ya buat keluarga ini gitu. Kalau nggak ada gue, keluarga ini jadi apa gitu kan. Jadi aku seneng-seneng aja kalau misalkan kakakku sekarang udah berhasil dua-duanya, puji Tuhan, nggak ada yang nyusahin aku juga gitu kan. Kita sama-sama bisa saling bahu-membahu lah, ya mensupport satu sama lain lah gitu. Kalau dibilang hidup keras banget dulu. Mama aku sibuk cari uang, jadi om aku ini yang support kita. Contohnya kayak misalkan kakak aku yang pertama dulu yang masuk ke Presiden University yang dapat beasiswa dari 200 juta jadi 40 juta. Iya. Nah tapi kan mama kan juga pas-pasan banget kan. Itu pun ini ya nyicil ya 10 kali ya. Nyicil, jadi kayak om aku yang itu dia minta rekeningnya kakak aku. Jadi kalau dia cek tiap hari, kalau udah sedikit dia kasih. Oh gitu ya. Jadi minta klik BCA-nya kan dulu ada. Jadi berarti solid banget ya, keluarga besar ya. Om aku itu, terus dia kesana dia belanjain ke Hero atau kemana untuk stok di Dom. Nah sampai kakakku tuh kan pagi-pagi tuh dia bangun jadi siang karena biar pagi dia nggak makan. Ya. Jadi makannya sore sama malam aja. Aduh. Sampai kayak gitu. Maksudnya kayak ya kita karena dia keras banget. Karena mungkin dia nggak tahan lapar. Iya, dia nggak tahan lapar. Dia menderita. Daripada gue nggak makan, mending gue tidur deh. Tambah bangun udah siang, jadi gue langsung bisa makan. Iya. Itu strateginya. Kalau dipikir-pikir menjadikan juga. Sedih banget. Terus yang kedua di UPH juga dapat beasiswa juga karena dia tim voli. Jadi 50% doang bayarnya. Padahal tuh udah dibantu aja masih susah ya. Susah.
Tapi tetap ya sekolah nomor 1. Itu nomor 1. Jadi itu tuh jual rumah juga kalau nggak salah mama. Terus udah gitu ya itu tinggalnya sama omaku juga yang itu. Jadi dirawat juga sama omaku. Nah aku juga waktu itu kuliah, waktu SMA aku kayak aduh kuliah nggak ya, pekerja aja gitu kan, kayak males gitu kuliah. Terus omaku yang ngomong itu ada beasiswa di UMN, kamu tes aja sana. Ya udah tes aja, dapat. Ya udah aku nggak cari yang lain, ya udah masuk gitu. Sebenarnya aku mulai membaik semua dari ya waktu Instagram, waktu Twitternya mulai banyak, media sosial mulai berkembang, aku bisa manage diri aku sendiri. Jadi aku mulai bisa nabung, mulai bisa uang jajan sendiri gitu. Jadi itu waktu di usia kuliah ya? Kuliah. Oh jadi waktu selama kamu main film itu nggak terlalu banyak? Enggak lah Ci. Cuma lebih untuk nge-branding nama lah ya? Iya, dulu aja kalau Get Married ya, kalau 4 hari itu tuh cuma 1 juta. Oh iya. Bolak-baliknya Ancol Ragunan. Iya, terus biaya ininya operasionalnya udah habis ya? Udah habis gitu kan. Tapi kamu tetap seneng ya jalannya? Tetap senang. Nah, sampai SMA aku bisa beli mobil, makanya kuliah. Dari situlah udah mulai bisa nabung pelan-pelan, dapat uang. Nah, dari situ baru kepribadinya udah mulai berkurang tuh, udah mulai ke mama, ke papa. Terus koko-koko kan juga berdiri sendiri juga kan, mereka juga udah bisa ngasih orang tua gitu. Jadi begitu aku kuliah, udah nggak tanggungan lagi kan, koko kan udah lulus, udah kerja gitu. Aku juga kuliah udah biaya sendiri. Jadi mama juga udah mulai tenang lah ya, udah mulai tenang. Oh iya satu lagi, jadi waktu dulu lagi susahnya karena aku SMA, kakak aku kuliah dua-duanya, mungkin itu kan berat juga kan. Nah om aku juga bilang, kamu nggak boleh marah sama mama, sama papa, nggak boleh kayak kok aku maksudnya jadi tulang punggung keluarga gitu. Ini sebenarnya tidak ada yang salah. Mama papa kamu juga kerja, cuman kebutuhannya aja yang meningkat. Saat-saat itu SMA itu kan lebih banyak kebutuhan, tapi kan pendapatannya segitu aja karena kerja sama orang kan. Jadi mama papa kamu nggak salah, mereka tetap bekerja, cuman memang kebutuhannya aja yang meningkat gitu. Jadi nggak boleh marah sama papa mama. Nah itu juga membuat jadi mindset aku juga bisa terima, bisa terima juga gitu. Karena mereka nggak nganggur. Mereka nggak nganggur, mereka tetap berusaha. Cuman ya kebutuhannya lagi banyak banget gitu kan. Ya udah akhirnya abis kuliah, mereka udah selesai kuliah, udah kerja, ya itu baru kita mulai menata lagi keluarganya, udah mulai ada uang lagi, terus kan kebutuhannya menurun nih, udah menurun, udah banyak yang kerja kan. Jadi pelan-pelan kita menata lagi sampai di titik sekarang. Kakakku yang pertama sekarang udah umur 31, udah juga jadi head IT juga. Yang kedua udah married juga. Oh yang kedua yang udah married? Iya yang satu belum, yang kedua udah married juga, udah manajer juga. Jadi rasanya sekarang kehidupan kita udah jauh lebih baik lah. Bukan jauh lebih baik, sangat baik lah. Oke. Sangat baik. Jadi waktu kamu SMA itu kan setahu saya kamu juga mencari uang tambahan ya di luar kamu jadi artis itu ya. Kamu punya foto studio ya disebut Blast ya, Blast Studio, dan kamu juga bisnis clothing line ya, Grita Smooth ya. Smooth. Itu pas kuliah juga itu sih. Untuk menambah uang saku. Iya, jadi otak aja gitu kan mikir, diem, kadang suka mikir buat baju. Tapi ya karena gak ada uang ya coba aja yang nggak pakai uang gitu. Soalnya nggak pakai modal ya. Nggak pakai modal. Tapi waktu itu pakai modal dong kalau bikin studio, terus bikin baju buat dijual. Kalau baju nggak pakai modal. Kalau baju tuh bikin desainnya, terus dari gitu aku punya teman yang dia mau kayak kalau yang pesan baru bikin, jadi 3 hari kemudian baru sampai. Terus kan teman-teman aku banyak artis, jadi aku minta tolong promosiin. Jadi tuh lumayan buat uang jajan di kampus lah. Itu lumayan banget gitu kan. Sama kalau Blast Studio itu ya pas di kampus, jadi ada satu semester yang memang ada pelajaran fotografi yang butuh studio. Nah kebetulan om aku yang itu juga dia nyewa satu ruko buat kerjaan dia, tapi di depan kampus aku lantai 3-nya kosong. Ya udah akhirnya aku buat aja studio, kan lumayan juga buat tambah-tambahan juga, buat bayar listrik dia juga. Viewers ya, di sini yang saya bisa sampaikan adalah di saat Grita ingin berjuang gitu, jadi peluang itu selalu dicari gitu loh. Cari aja. Ada peluang dia langsung pakai peluang itu, jadi nggak disia-siain ya. Tapi itu zaman dulu sih, maksudnya kalau semakin gede tuh aku semakin kayak pikirnya makin panjang gitu kan. Kalau dulu ya ini mungkin kalau viewersnya masih kuliah SMA ya ini bagus lah ya. Ada peluang tangkap, ada peluang tangkap gitu. Tapi kalau sekarang aku mikirnya panjang. Udah beda. Kalau gitu sekarang kan aku pikirnya jangka panjang gitu. Terus nggak setiap peluang itu adalah dari Tuhan misalkan gitu kan. Nggak setiap peluang itu harus kita ambil. Tapi kita harus benar-benar renungin dulu, kita pelajarin dulu seperti apa peluang tersebut gitu. Dan apa benar ini tuh buat kita atau enggak, itu tuh
semakin tua ya itu Semakin bijak lah. Semakin bijak lah. Jadi menurut saya tuh jadi proses pendewasaan kamu membuat kamu jadi matang dalam bertindak. Di sini saya pengen Grita bisa menceritakan, kan dalam perjalanan gelombang kehidupan ini kan kamu pasti ada titik tertinggi ya yang kamu capai, yang kamu bisa banggakan. Kamu juga ada titik yang terendah yang di saat kamu merasa down, kamu merasa putus asa. Bagaimana kamu menyikapi di saat-saat kamu di atas dan di bawah itu. Mungkin ini bisa jadi satu pembelajaran untuk kaula muda di luar sana untuk belajar dari kesalahan atau kesusahan kamu ini. Oke, kalau kegagalan atau titik bawah, menurut aku setiap orang pasti akan ngalamin atau pernah ngalamin lah ya. Kalau belum pernah ngalamin, pasti akan ngalamin juga karena roda kan terus berputar ya. Nah, ketika dari titik terendah, satu yang harus diingat kalau secara aku pribadi, Tuhan. Betul. Tuhan yang punya segalanya. Ya, punya segalanya. Yang bikin kita di titik terendah itu sebenarnya juga Tuhan. Kenapa kita di titik rendah? Ya biar kita ingat sama Tuhan. Iya kan? Tapi balik lagi, aku percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita itu semua seizin Tuhan. Seizin Tuhan. Mau kita di bawah, mau kita di atas, itu semua seizin Tuhan. Dan ketika kita di bawah, tapi kita bisa mempunyai respon yang baik terhadap masalah tersebut, itu artinya kita bisa naik kelas lagi. Naik kelas lagi. Jadi waktu aku titik terendah, mungkin yang udah sering diomongin juga, misalkan 8 bulan no job sama sekali gitu kan. 8 bulan itu aku lupa Tuhan. Aku lupa. Sempet ya? Maksudnya aku lupa kalau aku punya Tuhan yang hebat gitu. Kayak aku cari cara nih gimana caranya biar ada uang segala macam. Tapi kamu down pada waktu itu, benar-benar kayak frustasi sedih. Enggak sih. Aku tuh benar-benar orangnya mungkin beruntung juga karena cuek ya. Jadi nggak terlalu frustasi juga gitu. Tapi yang aku tahu bahwa ketika kita di titik terendah itu, kita ya harus bangkit. Dan itu tuh sebenarnya nggak bisa dari orang lain yang ayo dong bangkit dong, ayo dong semangat dong, nggak bisa. Itu harus dari diri kita sendiri gitu. Yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri ya cuman kita. Nggak ada orang tua pun, even pacar kita, even pasangan kita. Itu kalau kitanya belum mau semangat, itu nggak akan pernah semangat. Itu nggak akan pernah semangat dari diri kita sendiri. Dan Tuhan mungkin udah semangatin gitu dari atas. Jadi balik lagi, apalagi masih muda ya, kayak hidup lu tuh masih panjang gitu. Lu harus mikir bahwa ada yang lebih indah di depan gitu. Dengan lu semangat, lu bisa mulai lagi, bisa ngelakuin lagi gitu. Saya kayak kegagalan, terus jatuh, itu adalah hal yang biasa. Dan menurut aku itu adalah pembelajaran yang luar biasa. Karena pelajaran terbaik adalah pengalaman. Betul. Jadi kalau kita udah ada pengalaman tentang ini, nextnya kan kita udah belajar dong. Iya kan? Diharapkan tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Harusnya. Tapi ada juga yang jatuh di lubang yang sama juga ada. Kalau makanya orang bilang kan kegagalan yang pertama itu dianggap sebagai pembelajaran, pengalaman. Tapi kegagalan yang kedua atau ketiga bahkan itu suatu kebodohan. Iya. Tapi kalau tadi Cici bilang pas lagi di atas, itu juga harus di manage juga ya. Maksudnya ketika kita di atas, kadang kita waspada ya. Bener, kadang kita sombong. Iya itu. Kadang kita ngerasa, nah itu juga bisa kita ngerasa bahwa kita yang hebat. Kita hilangin tuh Tuhan kita. Iya kan? Betul. Kita ngerasa kita yang hebat. Ini semua terjadi sekarang ini ya karena kemampuan gua gitu. Tapi kita lupa bahwa kita juga itu tuh karena Tuhan gitu. Semua yang kita punya tuh ya Tuhan yang punya gitu. Kita cuma dititipin doang. Ini keren banget ya, Vio. Dan yang saya pengen tanya adalah bagaimana seorang Grita itu bisa sadar bahwa Tuhan itu sangat berperan dalam hidup kamu. Apa yang mengajarkan kamu untuk bersandar kepada Tuhan itu? Kalau aku pribadi kan aku dari kecil emang Kristen ya. Maksudnya dari kecil emang dijejelin ke gereja gitu kan. Tapi secara pribadi pun aku sudah punya pengalaman dengan Tuhan. Ya itu di saat yang aku ingat ya di saat titik-titik terendah itu di tahun 2016, di mana aku sebenarnya lagi cicilan rumah waktu itu. Cicilan rumah yang lumayan besar juga. Nah, tapi di setiap cicilan itu selalu Tuhan cukupin. Itu yang paling aku ingat. Jadi kayak misalkan cicilan rumahnya waktu itu 33 juta, Ci, per bulan. Cukup berat dong. Berat sekali. Tapi itu selalu ada aja gitu. Tuhan selalu kasih rezeki itu gitu. Tanpa kamu, kalau istilah manusia tuh bilang, aduh bisa nggak ya? Tapi ternyata ada aja ya. Ada aja. Nah, terus saat itu juga pernah satu sisi di mana nggak tahu nih bayarnya pakai apa nih kan. Abis itu kan 33 juta kan. Setelah itu dapat nih kerjaan harganya 36 juta. Lebih dong. Tapi kan itu pakai agent kan. Nah, agent aku itu mereka tuh nggak ada kayak patokan 10%, 20% tuh nggak ada. Tapi jadi kayak
dapat segini ya, nanti aku potong segini ya gitu kan. Oh. Nah saat itu aku ngerasa dia akan potong 6 juta, which is 30 juta jadinya. Kamu dapat 36 juta ya ini. Terus udah gitu aku pikir aku bakal dikasih 30 juta, jadi dia ambil 6 juta. Tapi saat itu dia ngebilang, aku ambil 3 juta aja ya, jadi kamu 33 juta. Terus aku kayak, kok bisa pas banget gitu harga yang harus aku bayar dan Tuhan Tuhan kasih 33 juta persis. Kadang yang kayak gitu-gitu itu adalah tanda bahwa itu dari gue gitu, sespesifik itu, maksudnya Tuhan ya, sespesifik itu loh dikasih kayak semacam miracle terjadi ya. Dan itu dia menandain kalau itu tuh dari Tuhan gitu. 33 juta Bisa pas banget ya. Iya. Ya orang tuh percaya Tuhan ketika mereka udah punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Contohnya kayak aku gitu kan. Terus kemudian juga yang tadi yang aku cerita bahwa titik terendah akhirnya aku mengandalkan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan buka jalan yang benar-benar selebar itu. Iya. Dimudahkan semuanya sampai detik ini. Terus banyak sekali pengalaman Tuhan yang luar biasa. Nggak usah jauh-jauh, kayak misalkan sampai sekarang pun aku juga masih amazed sama pekerjaan Tuhan. Kayak sesimpel misalnya kayak gini aja deh. Kayak mobil aku STNK-nya 11.200.000 kemarin. STNK udah 11.200.000. Kemudian kan mobil aku juga sering disewain syuting, Ci. Oh, disewain. Aduh nih, bener-bener bisnis. Disewain syuting. Sehari itu harganya 2 juta. 2 juta. Waktu itu disewain 5 hari. Jadi 10 juta lah, 10 juta. Nah, kebetulan itu ada yang jauh atau apa segala, akhirnya tambahan. Oke. Tambahannya adalah 1.200.000. Jadi total yang dikasih ke aku adalah 11.200.000 versus bayar STNK 11.200.000. Waduh, luar biasa. Bisa pas banget lagi. Pas banget, itu tuh kayak ini baru terjadi kemarin gitu. Yang kayak gitu-gitu tuh buat aku jadi ngerasa bahwa ketika Tuhan udah kasih, maksudnya istilahnya udah kasih beli mobil, Tuhan juga udah kasih buat STNK, buat pajak, itu Tuhan tuh udah kasih. Lengkapin semuanya gitu. Jadi lu nggak perlu takut gitu. Ketika lu punya Tuhan yang luar biasa, semua tuh aman-aman aja, dicukupkan aja gitu. Yang penting kita punya hubungan yang baik lah dengan Tuhan gitu. Oke, jadi di saat Tuhan bekerja membuka pintu lebar-lebar, di mana itu titik yang kamu bangkit dan sukses? Langsung, Ci. Waktu itu apa yang kamu lakukan? Sampai aku tuh bingung nih milih yang mana. Tiba-tiba tawarannya banyak banget. Untuk main film lagi? Ada main film, ada stripping, ada presenter. Oh, pada waktu bersamaan? Iya, langsung. Pada waktu itu kan sempat di blacklist gitu kan? Di blacklist kan? Iya, tiba-tiba tanpa kamu tahu penyebabnya apa? Abis aku doang besoknya langsung, kamu ini ya, kamu ini ya, kamu ini ya. Luar biasa. Ini handphone gue explain kemana gitu kan? Tiba-tiba ada semua. Jadi kayak bingung, ini stripping, ini apa ini ya, film. Berarti ya Tuhan gitu. tuh benar-benar sayang sekali. Sayang sekali sama aku. Terus habis itu waktu itu film posesif, itu film aku juga. Terus udah gitu kayak apa ya, kayak banyak sih kita kalau misalkan dekat sama Tuhan kita tahu kok yang mana yang dari Tuhan. Kayak misalkan posesif syutingnya itu pas banget hari ujian di kampus semester. Kayak aduh, ini gue udah harus siap-siap nih kalau misalkan ini gagal kan gue harus ngulang lagi. Aku harus ngulang lagi semester berikutnya kan. Tapi aku nggak apa-apa lah, udah ini aja. Ternyata syutingnya cuma 1 minggu doang. Jadi Senin sampai Jumatnya aku nggak ikut syuting. Jadwalnya aku nggak bilang aku nggak bisa ya syuting Senin sampai Jumat, aku cuma 1 minggu, enggak. Tapi mereka plot aku cuma 1 minggu. Luar biasa. Jadi aku tetap bisa ujian, tetap bisa syuting. Iya, tanpa gitu, kamu harus mengajukan. Iya, maksudnya kayak gitu-gitu tuh kayak ya udah itu tuh Tuhan udah atur semuanya gitu loh. Iya. Kayak kalaupun emang harus gagal, ya udah berarti Tuhan nggak apa-apa lu gagal, lu ulang lagi gitu loh. Maksud aku kayak gitu. Jadi semua yang terjadi itu semua tuh kehendak Tuhan gitu. Lu nggak perlu yang kayak Tuhan kenapa gini, nggak perlu. Nggak perlu, pasti ada pembelajarannya gitu. Kalau orang dengar kok Tuhan baik banget sama Grito, mungkin kok nggak baik sama saya, padahal itu yang Tuhan tuh lihat tuh hati kita ya. Ketika kita benar-benar berserah, kita percaya, disitulah terjadi ya. Dan itu buat saya satu inspirasi. Wow, ini keren banget loh, jujur ini keren banget ya. Jadi berarti Tuhan itu benar-benar ada dan memang Dia berkarya dalam hidup kita. Berkarya gitu. Sekali gitu. Kita tuh berusaha semaksimal mungkin, tapi kalau kita udah nggak kuat, kita tinggal angkat tangan aja karena Tuhan yang akan turun tangan. Iya, itu yang keren banget saja. Ya, betul. Jadi gini, udah perjalanan kamu udah lancar. Nah, ini kan masih main film. Nah, kapan kamu masuk ke dalam YouTube ini? YouTube saat itu juga, saat 2016 sampai sekarang. Oh, udah. Oh, cuma pada waktu itu belum yang aktif ya. Belum podcast ya, masih yang aktivitas yang kamu kayak traveling gitu ya, review hotel ya, itu juga segala macam. Aku peluang juga sih ya. Saya kayak
aku ngeliat kayaknya asik juga ya nge-YouTube. Tapi waktu itu menghasilkan uang? Enggak. Sebelum podcast? Enggak. Malah mengeluarkan uang dong? Karena kan musisi Tapi kan aku sendiri. Oh, edit sendiri. Oh, gitu. Edit sendiri. Enggak cuma isi waktu lah. itu isi waktu aja lah ya. Dan itu nggak rutin lah ya. Nggak rutin. Paling sebulan dapatnya 2 juta. 2016 terus masuk ke 2019 ya kamu baru 2019 karena banyak artis yang masuk YouTube. Kayak Kamu aku mulai. ngeliat peluang yang luar biasa gitu. Maksudnya ya kalau diseriusin nih lumayan kayaknya. Ya udah akhirnya aku coba aja hire tim terus ya modal dikit lah karena kan udah ada uang juga kan. Iya. Jadi ya modal dikit ternyata berhasil. Grita buka praktek Iya. ya. Dan itu saya sih baca sih setelah mungkin 3 bulan ya kayaknya setelah kamu mulai kan kayak September, Iya. Oktober, November ya. September Oktober mulai, November Desember yang boom ya. Desember yang boom Yang karena waktu si KKI itu ya. Ya lucu Nah, itu, sih. itu juga Tuhan juga ya kelihatannya. Karya Tuhan lagi nih. itu setelah sama KKI itu aku kecelakaan. Jadi syuting. Jadi syuting siangnya sama KKI, terus aku harus syuting keluar dan aku belum ada supir kan waktu itu jadi nyetir sendiri. Itu aku kecelakaan lumayan Parah ya? Parah. Sempat di opnam. Enggak. Aku enggak, kan naik mobil. Jadi mobil aku lumayan parah juga kenanya, terus nabrak juga, terus nabrak depannya lagi. Ya, tapi aku yang paling belakang, jadi aku yang kena sialnya. Itu habis kayaknya 50 juta ya buat benerin 2 orang depan itu kan. Terus ribet banget, tapi ya aku ikhlas aja lah. Dan saat itu kan belum tahu KKI bakal, apa yang aku syutingin sebelumnya bakal naik kan. Tapi aku ya udahlah emang harus keluar uang kali. Akunya asuransi, tapi kan mereka nggak asuransi. Tiba-tiba Tuhan kasih lewat KKI podcast aku naik, terus semua jadi ikutan naik ke belakang-belakangnya. Menurut aku mungkin ini buang sial biar naik gitu kan. Iya, kayak tapi ya itu juga lah. Sebenarnya kalau dilihat KKI teman-teman fancy gitu kan sebenarnya. Cuman balik lagi menurut aku Tuhan itu bisa pakai siapa aja untuk memberkati kita. Dan menurut aku Tuhan pakai KKI untuk memberkati aku. Iya. Waktu itu. Karena itu kelihatan ya pergerakannya luar biasa ya. Kamu bilang dari 1 subscriber jadi 2 sampai 2 juta dalam waktu 2 bulan itu pencapaian yang Iya, itu luar betul. biasa Jadi ya. Tuhan bisa pakai siapa aja sih, even yang kita nggak pernah terfikirkan. Betul. Itu bisa kasih berkat juga buat kita. Jadi jangan pernah merendahkan orang gitu. Dari situ aku juga belajar. Sekarang kegiatan Grita apa aja sih selain sebagai YouTuber? Sebenarnya aku juga pas kemarin mulai YouTube, aku juga mulai untuk bangun perusahaan sendiri gitu. Kayak ada production house, terus KOL, terus digital agency gitu kan. Sebenarnya aku punya cita-cita dulu tuh pengen punya production house. Karena aku seneng gitu di balik layar nge-produce sebuah Kamu kan karya pernah kan gitu. jadi Dulu, produser iya. film pendek kan? Iya, tapi kan itu belum kayak jadi sebuah perusahaan dan pribadi aja gitu, nggak punya kayak badan perusahaan gitu. Oh, oke. Aku pengen punya tuh yang benar-benar perusahaan gitu. Nah, akhirnya aku mencoba buat production house. Kebetulan aku juga kenal dengan partner aku sekarang yang luar biasa gitu kan. Yang saat itu juga sama-sama coba deh buat production house gitu kan. Itu kan gitu. Ya akhirnya buat terus sampai sekarang juga gitu. Jadi sekarang lagi menjalani perusahaan itu juga Ci, karena seneng aja sih. Aku juga sebenarnya pengen punya sesuatu dalam arti nggak cuma jadi YouTuber juga, tapi ternyata Grita tuh punya ini gitu. Nah dari sekian banyak profesi yang udah kamu jalanin itu di antara semua tuh yang paling menurut kamu sesuai passion kamu yang mana? Sebenarnya kan profesinya mirip-mirip, maksudnya bukan mirip-mirip ya. Dunianya sama lah ya. Dunia sama. Entertain ya. Entertain. Jadi kamu nggak bisa bilang lah yang mana yang paling kamu ya suka ini ya. udah yang aku suka lah. Pokoknya semua kalau bisa dijalanin gitu Iya, ya. yang berhubungan sama entertain, kreatif gitu. Karena kan. kamu nggak bisa diam kelihatannya ya. Iya, kecuali kalau aku suruh finance ya aku nggak bisa gitu lah. Oke. Iya, selama bergerak Selama di di situ. sini aku bahagia aja sih. Karena cita-citanya memang jadi konglomerat. Pengen punya rumah ini gimana? jadi nanti punya holding company ya, Iya. yang bergerak di bidang A, B, B, C, D gitu. iya. Amin ya. Aku amin, Mudah-mudahan tahun depan lah. Mudah-mudahan tercapai lah ya. Tahun depan lah. Harus optimis loh. Harus. Tahun depan lah. Itu kekuatan kata. Iya. Itu the power of words orang bilang kayak harus gitu. optimis. Sekarang kita bahas YouTube yang lebih detail ya. Ketika kamu membangun podcast dengan Grita Buka Praktek itu, emang kamu udah punya konsep di awal bahwa nantinya akan saya
bikin satu wadah. Kalau saya lihat tuh kamu punya konten-konten tuh lebih menyerap masalah di sekitar yang menurut saya cukup unik, cukup ya sesuatu yang berbeda lah dari konten YouTube orang lain ya. Dan menurut saya tuh banyak hal-hal yang kita bisa pelajari bahwa di dunia ini ternyata banyak sekali loh kejadian yang kita nggak tahu. Ya, itu kenapa seorang Grite yang masih begitu muda bisa terpikir untuk membuat satu konten YouTube dengan tema-tema seperti itu? Sebenarnya nggak terpikir di awal, itu bukan konsep awal saya. Dulu memang kreatif freelance aku bilang bahwa kayaknya podcast nih lagi mau naik, kita buat podcast aja. Oh boleh gitu. Terus dia juga yang kasih konsep, namanya gitu bukan praktek aja kali ya. Jadi kayak dulu tuh sebenarnya mau pakai jas dokter gitu, tapi nggak jadilah. Nah konsepnya itu kayak sebenarnya ya ceritanya kirain simple gitu, maksudnya biar aku juga engage sama followers, jadi mereka bisa cerita terus kemudian datang ke aku. Tapi ceritanya ya paling kayak mungkin diputusin pacar, mungkin diselingkuhin pacarnya, ya umum lah, umum aja. Terus aku juga ngobrol as a friend gitu kan. Tapi semakin lama ya abis kayak itu kan heboh semuanya, terus udah gitu jadi banyak yang cerita, banyak yang email, karena kita kan buka email juga. Lama semakin heboh ceritanya ya. Kadang aku juga dulu awal-awal juga shock juga gitu kan, waduh semakin lama semakin heboh nih ceritanya, semakin di luar nalar kita gitu kan. Tapi semakin lama kan aku semakin biasa, semakin ngerasa bahwa oh kayaknya Tuhan emang suruh gue jadi wadah nih buat mereka cerita, karena banyak banget yang kayak mungkin mereka cerita akhirnya jadi berkurang keselnya atau lebih lega dikit. Terus juga dengan mereka cerita, yang nonton juga akhirnya bisa cerita juga, misalkan kalau mereka dilecehin juga gitu kan. Saya kayak ya sampai sekarang juga walaupun viewersnya udah nggak sebanyak dulu, tapi aku tetap jalanin karena menurut aku ya udahlah jadiin wadah aja. Kalau mau cerita terus yang nonton berapa pasti adalah yang nyangkut jadi inspirasi, udah gitu aja sebenarnya. Tapi buat saya wadah kamu tuh baik juga, dalam arti kamu memberikan satu ruang untuk menampung semua aspirasi dari mereka dan berbagi kepada orang lain di luar yang mereka bisa belajar lah. Benar, dari kejadian-kejadian itu yang menurut saya itu satu poin lah, satu inspirasi lah buat orang, even itu baik buruknya gitu kan, orang bisa dapat satu pelajaran kan. Jadi di sini saya pengen tangkap, kalau nggak salah kamu udah cukup panjang ya, 400 episode udah hampir 300 ke 400 ya. Nah, itu udah lumayan banyak ya dalam 3 tahun menjelang 3 tahunan ya. Itu produktif banget loh. Nah, dalam konten yang begitu beragam ya, dengan latar belakang yang berbeda, Grite mendapat satu pembelajaran untuk kehidupan. Grite bisa berbagi sedikit. Setiap narasumber, apalagi yang dulu-dulu tuh, yang heboh-heboh itu sebenarnya pelajaran yang luar biasa buat aku gitu. Yang pertama, bikin kita lebih bersyukur sebenarnya. Terus karena lebih baik nasibnya ya. Terus di otak aku juga ternyata ada ya yang ceritain hidupnya tuh seperti ini gitu. Itu sering banget dulu aku kejadian kayak gitu. Aku sampai dalam hati wah ada ya yang kayak gini ya, hidupnya bisa kayak gini gitu. Saya itu tuh sering banget dulu kejadian di aku gitu. Itu yang membuat aku lebih bersyukur. Terus pelajaran-pelajaran itu bukan melulu soal kehidupan, tapi kayak mereka kan punya, ada yang penyakit A, penyakit B, penyakit C, penyebabnya apa. Itu buat aku juga pelajaran yang luar biasa. Jadi aku tahu, misalkan oh si A sakit ini, narasumber aku sakit ini, penyebabnya apa sih? Terus kata dokter apa sih gitu kan. Nah itu kan aku juga belajar, begitupun viewers aku gitu. Terus ada nih yang sampai sekarang masih dicari-cari, itu adalah orang yang berhasil sembuh dari kanker payudara kalau nggak salah. Dia sembuh dengan herbal juice. Itu sampai sekarang nih tim aku masih sering di WhatsAppin orang-orang yang mau dong nomor teleponnya Butri, mau tanya-tanya gitu. Jadi dia itu duduk di aku, cerita tentang pengalaman sembuh dari cancer, nggak cuma-cuma, banyak, dia membantu banyak orang. Dan dia juga open untuk dikasih nomor handphonenya ke orang-orang yang nanya. Jadi banyak banget yang nanya, mau dong nomornya Butri, mama saya ini kena kanker payudara, mau juga gini-gini. Itu bagus banget. Iya, akhirnya kita kasih nomornya dan mereka akhirnya, dan dia mengakomodasi ya. Iya, dia mau, dia sangat senang bisa membantu orang. Jadi buat aku itu juga, aku sebagai perantara istilahnya, aku juga sangat bisa dibilang bangga juga. Ya, bersyukur lah. Jadi dan bangga lah. Bisa berbagi lah, walaupun bukan ya. Bisa, aku kan berarti membantu dia. Iya, jadi medianya lah. Membantu yang cancer juga, membantu yang ini juga. Yang mengobati gitu. Iya, aku juga bangga kalau kayak gitu. Iya. Kayak gitu, pelajaran itu juga banyak juga. Jadi wadah gitu. itu menjadi satu wadah yang bisa menolong orang banyak gitu. Itu kan bagus banget. Sekarang kita kalau ngomong
masalah remaja, kayaknya nggak lengkap kalau nggak ngomong masalah cinta. Cinta. Ya. Cinta apa sih? Aku kan masih belum nikah nih. Ini jujur aja ya, ketika orang bilang Grita, semua orang tuh penasaran, tanyain dong, kok dia bisa langgeng gitu pacaran sampai 10 tahun gitu loh. Gitu, apa sih rahasianya dia bisa langgeng dan arti kesetiaan bagi seorang Grita? Kok bisa ya orang tuh nikah 50 tahun gitu? Sama aja gak sih? Kayak kok orang nikah 20 tahun, 30 tahun kan langgeng juga. Cuma bedanya aku masih... Soalnya masalahnya di remaja itu istilah orang tuh kan kalau belum terikat, jadi masih punya kesempatan iya. untuk mencoba kiri kanan. Tapi kalau udah menikah tuh kayak orang udah diikat gitu, ngerti nggak? Secara agama kita memang nggak boleh. Nah, ya mau nggak mau ya. Mau nggak mau. Tapi di sini saya nggak loh ya. Harus diklarifikasi, nanti salah paham lagi ya. Ya sebenarnya pacaran 10 tahun itu ya selalu bilang saya kalau awal waktu SMA sebenarnya nggak tahu lah bakal selama ini gitu kan. Saya kalau SMA tuh pasti masih main-main lah akunya. Saya aku pribadi ya elah paling cuma berapa bulan, setahun ya coba-coba aja gitu kan. Ya pokoknya nggak serius lah intinya. Nggak serius lah gitu kan. Seiring berjalannya waktu sampai sekarang gitu. Tapi mungkin ada dong titik di mana kamu merasa dia kayaknya paling tepat deh. Pasti dong setelah perjalanan akhirnya kamu nggak mikir lagi deh. Udah kayaknya kamu udah masuk ke comfort zone saya lihatnya. Pertama-tama itu kayak satu dia ganteng Ci. Jadi itu udah menarik buat aku. Jujur aja ya dan emang mukanya tuh tipe aku banget gitu. Sampai sekarang kalau aku lihat tipe muka dia di orang lain aku bilang dia ganteng gitu. Iya. Saya emang itu tipe aku dia tuh. Baik. Dulu baik, sekarang juga baik. Sekarang lebih baik. Sekarang lebih baik. Tapi ya gimana ya? Kebetulan tuh sifat cuek aku tuh sangat membantu. Oh oke, saya nangkep. Ya, sifat cuek aku tuh sangat membantu. Mungkin kalau aku nggak punya sifat cuek ini, aku nggak bakal bertahan sama dia gitu. Yang pertama dia itu anak tunggal. Yang tidak punya kakak adik, ya. Saudara kandung. Jadi egois. Oh, oke. Karena dia tidak pernah berbagi. Oke. Tapi itu dulu, maksudnya karena dia dalam keluarga itu mungkin Jadi manja. manja juga enggak sih. Jadi kayak dia cuma nama mama papanya bertiga. Ya karena jadi dia nggak pernah berbagi gitu kan. Saya keluarga besar juga jarang ngumpul gitu kan. Jadi banyak hal-hal yang kita harus menyesuaikan sama lain dan tapi aku bersyukur bahwa dia itu juga mau belajar, aku juga mau belajar. Mungkin aku dulu nggak kayak aku yang sekarang, dia juga nggak kayak dia yang sekarang. Jadi kita sama-sama sama-sama support lah gitu. Dan jujur Grita Arif tahun 10 tahun lalu sama sekarang udah jauh beda banget. Jadi kita sama-sama berkembang bareng-bareng. Aku juga belajar banyak dari dia, disiplinnya, rapihnya. Oh oke. Kalau dulu dia harus pulang jam 5 sore, jadi kita kencannya siang-siang. Jam 5 udah ada di rumah. Apa nyokap gue tidak senang gitu kan? Anak gadis gue dipulangin jam 5 sore. Aman. Jam 1 jalan, jam 5 udah pulang, bayangin aja tuh. Nah, disiplinnya, kerja kerasnya juga gitu kan. Dia juga, walaupun dia dari orang yang berada, tapi dia sampai sekarang itu independen. Itu karena dia. Ya ada orang tuanya tapi dia benar-benar berjuang sendiri juga gitu. Mungkin termotivasi sama kamu nggak melihat kamu yang begitu semangat. Jadi kan kadang-kadang cowok itu merasa, wah gue nggak mau kalah. Iya kayaknya juga sih. Ya kan semacam kayak. Makanya dibalik Arif yang hebat ada Grita yang hebat juga. Ya mungkin bisa juga Ci. Iya bisa dibalik juga gitu. Bisa dibalik juga. Ya karena kita kan malu dong ya. Dia capek dia kayak kerja. Dia ditanya kayaknya kayak nganggur nungguin kapan diteleponin. Boleh ditanya nih. Ya mungkin itu juga berpengaruh juga ya, jadi dia juga termotivasi juga gitu. Kita sama-sama menjadi lebih baik sekarang. Kita sama-sama, kalau dulu mungkin sedikit-sedikit yang sepele bisa berantem, tapi sebenarnya nggak berantem banget sih. Sekarang nggak berantem sama sekali lah, aku bisa bilang gitu. Aku juga, dia bukan tipe cowok yang aku jemput ya di rumah gini-gini, enggak. Kita bisa ketemu di mall. Aku bisa nyetir sendiri, dia bisa nyetir sendiri, kita ketemu di mall. Karena kamu juga tidak menuntut. Pulang pisah aja gitu, kita bisa gitu. Jadi aku juga nggak menuntut banyak dari dia gitu kan. Dan dia juga nggak menuntut banyak dari aku, kayak banyak teman-teman aku artis yang cowoknya, udahlah lu ngapain sih syuting terus gitu, udah gak usah kerja gitu. Ya gitulah banyak yang ngelarang kan posesif. Tapi dia sih
Enggak, Membebaskan. dia membebaskan. Maksudnya waktu aku kenal dia juga aku kan sudah kerja juga kan, jadi kayaknya dia juga mau ngapain gitu kan. Terus dia juga dulu belum mengenal Tuhan juga, sekarang sudah mengenal Tuhan, dan itu tuh benar-benar Terjadi perubahan yang luar nyata biasa lah ya. Iya, perubahan yang luar biasa. Terus dia pun kalau diajak ngobrol, maksudnya Cici ajak ngobrol juga dia pasti cerita kayak mungkin dulu dia sombong, dia ngerasa sok dia berubah. pintar segala macem, tapi sekarang dia udah berubah banget gitu. Aku pun juga belajar banyak banget dari dia gitu. Nah sekarang jadi kayak dia sukses kayak sekarang, aku juga ngerasa aku juga harus Sukses juga nih kayak dia gitu. Aku harus membanding dia nah gitu. itu dia seperti yang saya bilang. Iya. Misal dia lihat kamu berjuang ini, dia juga pengen. Jadi kayak orang racing tapi racing ke arah yang baik. Iya, aku gitu tuh lihat kan. dia kan juga kalau ngobrol sama teman-temannya aku tuh dengerin gimana. Aku dari situ aku juga belajar gitu. Dia tuh seperti apa gitu. Dia pekerja keras sekali, dan dia sebagai cowok, dia itu cowok yang bertanggung jawab, setia. Maksudnya setia tuh dalam arti dia tuh bener-bener nggak cari yang lain lagi gitu. Karena kebetulan dia juga sukanya bisnis. Jadi dia tuh benar-benar getol banget gimana cara jadi orang sukses, jadi bisnismen yang sukses gitu, punya rumah yang gede, dan visi misinya tuh jelas gitu. Jadi dia nggak perlu lagi ke kanan kiri cari cewek segala macam, Iya, betul. karena kebutuhan dia tuh dalam hidup tuh sebenarnya bukan itu. Dia udah punya aku juga kan. Jadi dia benar-benar tahu tujuan hidup dia tuh apa. Prioritas lah. Prioritas, dan dia tahu betul bahwa yang menunjang untuk jadi ke situ ya belajar, dengerin orang ngomong, terus udah gitu baca buku apa segala macam gitu. Jadi dia senangnya itu gitu. Kalau saya pribadi juga ngeliat ketika cowok itu dia berfokus pada pencapaian dalam arti dia pengen sukses, dia pengen menjadi seorang yang dia bisa banggakan diri sendiri, dia fokus ke situ. Jadi dia udah otaknya nggak lihat ke kiri ke kanan gitu, dan dia merasa nyaman pasti sama kamu. Iya, karena kalau udah merasa nyaman itu kamu juga nggak menuntut. Dia pikir kalau saya cari yang lain belum tentu bisa yang lebih baik dari kamu. Aku pribadi juga jadi ngerasa bahwa nanti kalaupun aku udah nikah, aku nggak akan bisa menuntut banyak. Kayak misalkan dia pulang, aku udah nggak boleh marah lagi. Maksudnya kayak apapun, kamu udah tahu kebiasaan dia. Maksudnya dia pulang capek dari kerja gitu, ya aku harus melayani dia gitu. Misalkan makanlah apa segala macam, aku nggak boleh kayak kamu kok pulang malam banget sih, aku nggak boleh. Jadi aku harus tahan gitu. Nah, ya itu kenapa sifat cuek aku menurut aku sangat beruntung sih. Toh dia juga nanti bisa memenuhi kebutuhan aku gitu kan. Yes, ya. Kayak gitu. Jadi gini, kalau saya lihat perjalanan percintaan kamu itu udah mempersiapkan kamu menuju ke pernikahan. Iya. Karena kamu udah menjalankan satu kehidupan yang seperti orang yang udah menikah. Iya. Dan itu memang kadang-kadang orang nggak siap karena waktu dia pacaran diperlakukan seperti princess, dan ketika dia married hilang semua itu. Karena memang ketika kita menikah yang diomongin itu bukan cara aduh kamu cantik, kamu harus dilayani, tapi udah tanggung jawab masing-masing. Saya cari uang dan kamu punya tanggung jawab untuk mengurus keluarga itu kan. Iya, yang jadi aku gitu. Jadi kamu udah masuk ke arena itu gitu. Harusnya sih kayak. Tapi kenapa di artikel banyak yang saya baca bahwa Grita takut kawin muda, padahal kalau dilihat ini mestinya udah semua udah. Kalau sekarang kan udah aman. 26 kan. Saya ya bentar lagi lah, maksudnya kayak dilihat kan takut kawin muda. Ya aku masih kecil gitu. Saya kalau orang tuh lihat aku udah 10 tahun pacaran gak nikah-nikah, tapi sebenarnya kalau secara umur kan aku masih benar. Masih boleh dong. Iya, masih single masih boleh dong gitu kan. Itu karena aku udah pacaran lama aja gitu. Tapi umur aku tuh belum 30 tahun guys gitu kan. Benar. Aku belum 30 tahun. Kamu masih mau menikmati lah kebebasan dan lah. Saya juga masih menikmati kebebasan juga gitu kan. Ya, yang penting nggak ada yang menuntut kan salah satu. Nggak ada yang menuntut. Gitu. Tapi dalam jangka pendek udah punya rencana ke arah itu ya kelihatannya. Iya, doain aja. Kalau dibilang mengarah ke situ ya pasti dari dulu juga mengarah ke situ gitu. Saat dia mendekatkan diri pada Tuhan, aku semakin yakin bahwa dia adalah dari Tuhan. Karena ketika seseorang itu mau berubah ke arah yang lebih baik, buat saya itu udah baik adanya gitu. Dan ini juga kenapa aku yakin gitu bahwa dia adalah dari Tuhan gitu. Jadi dulu dia kan tidak punya agama, maksudnya tidak ada kepercayaan yang pasti gitu kan saat pacaran sama aku gitu. Terus aku bilang aku kayaknya nggak bisa kalau misalkan dalam hati aku, aku nggak ngomong sama dia, aku nggak bisa kalau misalkan aku menikah dengan orang yang agamanya nggak sama-sama aku gitu. Nah akhirnya aku berdoa sama Tuhan, aku bilang Tuhan kalau emang Tuhan kasih dia buat aku, Tuhan panggil lah dia, Tuhan rubahlah dia, maksudnya lu bikin dia tuh percaya sama lu gitu, maksudnya sama Tuhan gitu.
Aku kasih waktu dia sampai aku pacaran 6 tahun di tahun 2018. Di tahun 2018 kalau Tuhan belum colek dia istilahnya, berarti dia bukan buat aku. Nah, di tahun 2018 itu di usia pacaran aku 6 tahun, yang aku minta dari Tuhan batas waktu itu, nah itu dia mengalami Tuhan yang luar biasa. Oh, Di tahun tersebut, tahun yang aku ngomong sama Tuhan, kalau emang dia buat aku Tuhan, di tahun ini maksimal lu udah panggil dia gitu. Lu udah bisa diceritain sedikit nggak? nah kalau itu aku nggak bisa cerita karena aku juga nggak tahu dia tuh sama Tuhan tuh kayak gimana. Gimana dia punya Pengalaman sama pergumulannya itu ya. Di Tapi saat- pasti kamu lihat terjadi perubahan Di itu saat ya. itu dia benar-benar cari Tuhan yang luar biasa gitu. Kayak dia ke gereja, dia lebih rajin dari aku. Oh iya iya. Dan semakin hari sampai sekarang aku ngerasa perubahan yang luar biasa. Dan dia itu lebih mengandalkan Tuhan sekarang. Benar-benar sekarang itu dia sama lah kayak aku. Dia ya kita udah sama lah, udah benar-benar kita percaya mengandalkan Tuhan. Iya, iya. Jadi Tapi saya lihat kamu orang berdua sih cocok banget ya. Dalam arti saya lihat waktu kamu bikin konten bareng gitu, kayak saling melengkapi banget. saling melengkapi. Ya karakternya udah ngeblend banget gitu loh. Jadi bisa tiktokan tuh enak dilihat lah, itu nyaman banget gitu loh. Jadi udah as a friend, udah gimana sih? Udah bener-bener yang udah kayaknya nggak perlu ketakutan lagi jangan-jangan banyak orang yang mengalami satu relationship tuh masih kayak Kalau ketakutan saling selingkuh nggak ada sih. udah Jujur aja nggak ada. Itu kayak nggak ada sih. Untuk aku takut dia selingkuh, begitupun dia takut aku selingkuh, itu nggak ada. Dan kayaknya ya kan mungkin ada orang ketiga yang mungkin mau deketin kita, kayaknya juga males, kayak udah terlalu kuat iya, gitu. Iya, udah berakar lah. Udah berakar kayak terlalu kuat gitu. Iya, Jadi benar. nggak lah kayaknya. Makanya kamu mau perpanjang mau 10 tahun 20 tahun buat kamu tuh udah nggak masalah lah. Salah lah. Ya, tetap akan dia juga pilihan Dia kamu juga kan. Nah Grita gini, sebagai saya orang luar ya, saya melihat kamu nih seorang Grita yang selalu happy, selalu ceria, selalu positif ya, bekerja keras, selalu semangat ya, kelihatannya juga nggak gampang menyerah. Itu apa yang saya lihat di diri kamu. Nah kalau kamu boleh menjabarkan secara diri kamu sendiri, seperti apakah seorang Grita menurut kamu pribadi? Grita itu yang pasti aku pekerja keras ya. Karena dari kecil emang dibiasakan untuk kerja gitu kan. Terus benar aku memang di otak tuh mikir terus gimana cara dapet uang gitu. Jujur aja. Tapi bukan berarti uang itu segalanya buat aku. Kalau aku udah cukup, aku bisa makan, kalian aku bisa kebayar semua, itu aku udah bersyukur banget. Grita itu juga orang yang keras kepala dalam arti kalau aku yakin bahwa ini works, aku akan kejar gitu loh. Terus semangat pasti ada terus, mencintai diri sendiri. Itu keren. Kalau Saya paling suka kalau orang bilang dia mencintai diri sendiri, itu poin hidup. Ketika orang mencintai diri sendiri, semua masalah di depan itu bisa terselesaikan. Iya. Itu poinnya. Iya. Ya. Jadi aku kayak sekarang nih, aku ngerasa aku sayang banget sama diri aku gitu. Kadang aku di titik sekarang nih di umur hampir 27 tahun, kayak aku lihat, maksudnya aku tuh ke depan mau jadi apa ya, maksudnya 5 tahun lagi akan jadi apa, terus udah gitu apa yang pengen aku capai lagi, aku pengen A, B, C, D, E gitu. Kadang aku ya seliwetan ada, kok kayaknya kurang ini ya. Tapi kalau kayak kurangnya aku, misalkan aku mau jalan-jalan sini, aku pengen punya yang kayak gini, misalnya aku pengen punya Ferrari gitu, tapi kayak Bukan itu juga. kayak itu juga. Jadi kayak aku twist lagi di umur sekarang ini, oh aku udah bisa punya ini, oh terima kasih Tuhan gitu kan. Jadi jangan lihat apa yang kita belum punya, tapi lihat aja apa yang kita udah punya. Jadi itu bersyukur gitu. Belum tentu di umur sekarang orang-orang juga punya kayak aku, tapi memang belum tentu di umur sekarang mereka belum punya Ferrari. Ada juga yang di umur 20 tahun udah punya semuanya juga ada dengan hasil. Tapi itu bukan ukuran kepuasan hidup seseorang. Bukan kepuasan hidup seseorang gitu. Jadi buat aku bersyukur aja di umur sekarang aku bisa punya apa yang aku mau. Dan saya lihat kamu tuh sosok yang menurut saya tuh sangat membumi. Saya melihat kamu sama karyawan kamu begitu dekat, begitu akrab, dan kelihatan kayak satu tim yang udah menyatu gitu. Nah itu sebagai seorang greeter, itu leadership apa yang kamu tanamkan kelihatan solid sekali, dan mereka sangat respect sama kamu gitu. Saya lihat ya, itu kepemimpinan seperti apa yang kamu tanamkan dalam perusahaan kamu itu. Kayak gimana ya, bingung juga nih kalau gini. Aku juga nggak tahu aku bisa dapet respect orang tuh dari mana, aku juga
nggak tahu ya. Cuman yang aku tahu bahwa ini juga yang aku belajar dari pasangan aku ya. Pasangan aku itu orang yang rese. Dalam arti rese dalam pertemanan tuh gini. Dia itu kalau jauh-jauh dia nggak mau. Maksudnya temennya ulang tahun nih, terus jauh. Yang lain pada surprisein, dia nggak mau surprisein karena jauh. Oh, oke. Kayak gitu. Terus juga misalkan dia tuh pokoknya teman-temannya mau makan apa itu harus izin dia dulu. Izin itu dalam arti hari ini hari Sabtu nih kita makan ini yuk. Tapi kalau pacar aku nggak mau, mereka semua bubar. Maksudnya nggak mau makan itu. Pokoknya yang penting pacar aku nyaman dulu. Oh gitu. Itu teman-temannya tuh kayak gitu. Patuh banget sama dia ya. Patuh banget. Awalnya aku kayak kok itu mau kan, ya orang-orang temenan sama lu gitu. Tapi bener-bener mereka tuh rela, bukan Rela. karena rela. Rela. Jadi kayak nurut tuh bukan karena ya udahlah daripada ribut. enggak, dia rela. Wah, leadershipnya kuat sekali itu ya. Nah, misalkan hotel, mereka pergi ke Bali. Hotelnya harus persetujuan pacar aku dulu. Jadi pacar aku nanti nggak ngomel atau nggak ngeluh gitu kan. Nah, awal tuh aku kayak, kok mau ya orang-orang temenan sama lu? Gue sih males, ya kan sih? Iya. Tapi semakin lama tuh semakin aku tahu kenapa kok pada nurut. Karena pacar aku itu dibalik dia yang serese itu, dia tuh baik banget. Dia baik banget sama teman-temannya. Dan pacar aku orang itu pinter banget, pinter banget itu karena dia terus belajar. Dia dengerin podcast orang luar, dia belajar, pokoknya setiap hari dia belajar untuk nambah wawasan, nambah pengetahuan. Pokoknya itu tuh orang tuh pinter banget. Jadi teman-temannya tuh nanya apa dia pasti tahu. Dan dia itu nggak pelit ilmu. Nah, teman-temannya kan pembisnis semua. Itu semua konsulnya ke pacar aku. Dan pacar aku tuh bener-bener ngajarinnya tuh dengan baik gitu. Dan semua tuh dikasih tahu. Jadi kalau teman-temannya perusahaan ada masalah itu datangnya ke pacar aku, walaupun dia nggak ada saham, walaupun dia nggak ada itu, tapi dia tuh bantuin dan itu ngerti semua dari IT, finance, SR, jadi semua ada masalah tuh pasti ke pacar aku. Jadi pacar aku kemarin ulang tahun di BS dia, teman-teman Jakarta semua, mereka mau datang ke sana, walaupun macet-macet, jauh lagi ya. Jauh. Tapi pacar aku nggak ke temannya ulang tahun, mereka nggak masalah, mereka santai aja karena mereka lihat poin plus di hal lain di diri dia. Iya, dan juga mereka memahami dan respect banget. Jadi kayak sama aku aja nih, dia ngobrol, aduh si ini lagi ini banget nih, lagi kurang banget, gimana ya cara bantuinnya gitu. Aku tuh kayak, oh dia udah berubah banget ya dari dulu ya, maksudnya kayak dia tuh udah jauh lebih baik. Makanya aku jadi seneng banget sama dia tuh. Ternyata tuh dia bener-bener juga mikirin teman-temannya. Dia tuh mau teman-temannya tuh semua tuh tercepat kayak dia, setara sama dia gitu kan. Jadi dia main golf, semua harus ikut main golf. Luar biasa. Dia suka tenis, semua punya tenis. Terus dia research tentang vitamin yang harus, misalkan kita bodinya vitaminnya apa. Semua minum vitamin itu. Vitaminnya itu 6 juta sebulan sih. Wah, dia jadi marketing bener, laku tuh. Tapi dia itu riset semuanya. Jadi dia nggak cuma kayak itu. Nah, teman-temannya kan tahu dia pintar, dia untuk suatu masalah atau suatu itu untuk suatu keputusan pasti kan dia udah matang-matang kan. Dan jadi dia udah tahu nih kalau Arif ngomong A udah pasti bener gitu kan. Jadi kalau ini vitamin ini gini semua beli. Aku juga dibeliin juga sama dia. Jadi itu yang aku belajar juga gitu. Ketika kita punya wawasan yang luas, kita pengetahuannya banyak, itu kita pasti di respect sama orang. Grita, saya dengan kamu cerita nih, saya jadi ingat. Ketika saya pernah ikutin satu kayak seminar ya, ada disampaikan tuh mengenai sales gitu. Ketika kita menjual produk, ya, kalau orang nggak suka sama kita, even produk kamu sebagus apapun, orang nggak mau beli. Tapi kalau orang udah suka sama kamu, gitu ya, even produk itu jelek, orang tuh mau beli. Itu namanya kita how to sell ourselves gitu. Menjual diri itu jauh lebih penting daripada kita jual produk. Jadi janganlah kamu jual produk kalau kamu sendiri belum bisa menjual diri kamu. Dan itu saya dapat poinnya di Arif. Dan Arif ini kelihatannya wow, dia bisnis apapun bisa ini. Iya, makanya. Kelihatan network dia udah terbentuk. Riset banget dia. Dan dia kan memang karena mungkin selama ini apa dia katakan terbukti dan temennya akhirnya percaya. Nah, itu mungkin yang kekuatan dilakukan juga sama karyawan-karyawannya. Ya, jadi apapun keputusan kita, ya orang akan iya aja karena kita bos kan. Sebenarnya kan gitu kan. Karyawan pasti akan iya aja. Biarpun salah aja. Biarpun salah kan. Tapi kalau kita punya knowledge yang bagus, kita yakin bahwa itu benar gitu kan.
terus karyawan kita lihat, oh iya benar terbukti, lama-lama kita akan dapat respect itu sendiri gitu kan. Tapi kita nih sebagai leadership pasti gak semua orang bisa kan. Oh iya, itu nggak bisa. Nggak bisa semua orang Nggak kan. bisa, tuh gifted banget. Iya, Maksudnya jadi orang yang sudah mencapai tahap leadership harusnya dia juga bijaksana dalam sebuah keputusan. Keputusan, iya. Nah, dari 10 keputusan cuman boleh 1 atau 2 yang salah. Betul. Sisanya harus Dan benar. itu kadang-kadang yang susah ya. Iya. Punya jiwa kepemimpinan, tapi kalau nggak wise juga Iya, salah ya. nah itu kenapa kita tuh sebagai leadership atau sebagai leader kita juga harus bijaksana milih yang keputusan yang benar gitu kan. Walaupun keputusannya itu jelek, tapi ya itu benar, maksudnya secara long term kan kadang ada yang kita harus cut apa biar long termnya bagus gitu kan. Nah kalau semua itu terbukti benar-benar karyawan juga lihat kok kita tuh emang layak jadi leader gitu kan. Nah akhirnya karyawan juga respect sama kita gitu. Nah itu kenapa menurut aku yang paling penting adalah kita ya pengetahuannya harus banyak gitu. Betul, Dan setuju. kita harus punya Setuju. punya kebijaksanaan untuk memutuskan suatu masalah gitu. Dan keinginan untuk belajar terus itu juga bagus, Iya. karena berkembang kan. Iya. Teknologi berkembang, setiap hari itu bangun tidur udah semua terjadi perubahan, dan kita nggak bisa stop ya Iya. kan. Hidup itu terus proses belajar. Jadi buat saya tuh Grita ini bertumbuh dengan di satu vibes yang menurut saya sangat Sangat baik. mendukung ya. Kalau orang bilang high vibration, dan kamu udah berada di lingkungan seperti itu. Jadi saya boleh ambil satu konklusi ya, bahwa perjalanan hidup Grita dari awal sampai akhir ini disupport sama orang-orang yang Ya. benar-benar buat saya orang tua pertama ya, kedua termasuk Arif ya, Termasuk Arif. yang membentuk kamu, atau ada orang lain lagi menurut kamu di balik itu yang kamu bisa sharing Satu keluarga aku secara besar lah ya, keluarga terus besar om ya. tante juga, terus Arif juga, terus mungkin yang aku bisa bilang partner aku yang sekarang Si Carmela. Carmela itu juga Wow, luar biasa itu dia. juga ngebentuk aku jadi sekarang gitu kan. Selama 5 tahun terakhir aku kenal dia gitu. Dulu aku nggak bisa ngomong, dalam arti aku tuh ngomong sama orang itu berat dikit tuh aku udah stres sih. Iya. Dia ngomong berat dikit nih tentang ekonomi, tentang aduh Capek dia. sakit gitu kan. Betul. Terus kalau aku ngomong nih aku lompat-lompat, aku bisa ke sana. Terus aku kalau jelasin tuh nggak sampai selesai. Di otak aku biar orang itu ngerti sendiri. Tapi sama dia aku diajarin kayak tenang, kamu jelasin dulu pelan-pelan. Nah abis ini apa? Dia bener-bener direct aku untuk kayak jelasin tuh harus kayak gini, jelasin sama orang tuh harus yang jelas, runtutannya seperti apa. Jadi orang tuh nggak bingung gitu. Nah itu berkali-kali aku diajarin terus sama dia. Nah makanya aku sekarang Arif pun lihat perubahan aku gitu. Kamu sekarang cerita udah jelas ya. Kalau dulu nggak jelas sih. Loncat-loncat. Dia bilang, kamu sekarang cerita udah jelas ya. Terus aku kayak, ya itu Kak Carmela itu benar-benar juga merubah aku untuk jadi yang kayak sekarang. Toh aku punya perusahaan yang sekarang juga aku nggak bisa sendiri kalau tanpa dia gitu. Terus aku ngerasa bahwa dia juga dikirim dari Tuhan. Betul. Karena selama ini mungkin pertemanan aku juga nggak ada yang berhasil juga gitu. Saya kalau sama Carmela ini ada banyak banget pelajaran yang bisa aku ambil, karena dia juga umurnya di atas aku, udah pengalaman juga gitu kan. Jadi aku juga sebenarnya sangat-sangat belajar banyak juga gitu. Ya, saya juga ngeliat karena kebetulan saya juga kenal Carmela ya. Saya lihat dia tuh mensupport kamu di belakang layar. Kadang-kadang kan orang adanya dia mensupport, dia juga mau mau tampil gitu. Apalagi kamu kan public figure, gue nebeng lah ya kan. Dan dia enggak saya lihat dia. Males dia. Iya. Dan itu menurut saya dia benar-benar ngelengkapin itu semua. Iya. Dia benar-benar ingin di belakang layar mensupport kamu, dan saya lihat dan dia tuh sangat dewasa sekali. Kayak Sangat aku dewasa. misalkan ada masalah apa yang aku bingung gitu, aku tanya ke dia selalu ada jawaban. Nah itu kenapa aku juga bisa respect sama dia, itu karena dia pengetahuannya luas banget. Betul. Jadi ya itu, aku juga belajar dari Arif, belajar dari dia bahwa bagaimana kita mau respect sama orang, karena orang itu punya pengetahuan yang luas, yang dia lebih dari kita gitu. Jadi aku respect, dan dia juga sangat mendukung aku. Terus kalau aku ada bingung apa, aku pilih apa, dia selalu ada jawaban. Grita hidupnya penuh berkat. Penuh berkat luar. Gak usah dari mana-mana, dari lingkungan aku juga aku ngerasa diberkatin. Iya. Karyawan-karyawan sekarang juga aku, setiap karyawan yang masuk keluar aku serahin aja sama Tuhan.
Nggak dipusingin ya. Iya, banyak banget belajar 3 tahun ini. Walaupun yang penting banget, maksudnya spot yang yang kita bakal kehilangan ya, kamu kita belajar bahwa itu bisa tergantikan lah. Bener, aku belajar banget gitu. Mungkin dari awal-awal sakit hati ya, misalkan ada yang keluar, kok keluar sih gitu kan. Terus keluar bilangnya mau Bohong ternyata ya. bilangnya mau usaha sendiri, tahu-tahu udah kerja tempat lain. Itu sakit loh dulu loh. Tapi sekarang enggak ya. Sekarang ya people come and go lah. Saya yang dikirim Tuhan. Mungkin sampai Harus punya sekarang keyakinan aja. gitu. Iya, tapi pertama kali usaha itu sakit banget sih. Apalagi dia belajar dari kita, dia pintar karena kita. Iya, terus dia pergi. Aduh. Kayak berkhianat banget ya. Iya, tapi makin kesini makin sadar bahwa ya udah mungkin waktunya dari Tuhan, dia sama kita ya cuma sampai kayak gitu. Dan kita memberikan orang satu kebebasan untuk berkembang lah. Mungkin dia merasa di sana dia lebih baik gitu. Mungkin cara berpikirnya gitu. Iya, tapi nggak usah bohong lah kalau bisa lah. Ya, jujur-jujur aja gitu. Tapi mungkin ada blessingnya loh kadang-kadang. Oh iya. Tahu dapatnya lebih baik. Gitu. Iya, aku merasa banget aku dapat yang lebih baik, jauh lebih baik gitu. Cuman boleh lah, nggak usah bohong lah. Aku tuh sedih aja, maksudnya kayak aku udah ini banget dan aku nggak nyangka kalau ya dia kalau mau keluar nggak apa-apa gitu. Aku nggak pernah masalah. Tapi lu cuman nganggep hubungan kita tuh kayak gini doang ya. Lu bisa bohong sama gue, itu yang aku bikin sakit hati sih sebenarnya. Tapi dengan dia, maksudnya dia keluar, ya aku nggak pernah nggak. Kalau dia keluar baik-baik dengan reason yang jelas, maksudnya kita bisa menerima. Dan ini bohong itu yang bikin. Reasonnya jelas juga. Tapi bohong. Tapi ternyata pas belakang-belakang bohong gini, gitu. Saya ya lu jujur aja lah, gue juga seneng kok lu berkembang tempat. Tapi banyak lah yang terjadi. Banyak banget. Itu banyak banget harusnya karyawan yang kayak gitu ya. Tapi nah ini juga aku seneng banget. Aku tuh partner sama Carmela. Yang dia tuh darinya karyawan. Maksudnya kan dia kan baru sekarang jadi, maksudnya dia punya perusahaan sendiri gitu. Jadi aku yang nggak pernah jadi karyawan, kadang-kadang kalau karyawan gimana dia bisa paham. Oh, karena dia mau posisi dulu, karena dia dulu karyawan. Jadi kalau misalkan karyawan bohong-bohong dikit, ya namanya juga karyawan gitu. Karena dia pernah bohong juga istilahnya gitu. Iya. Jadi dia bisa mengerti. Iya, gitu kalau aku udah panas. Jadi dia bisa ngademin kamu. Iya, kalau aku udah panas karena aku nggak pernah kan. Saya nggak pernah seperti itu gitu. Tapi dari sisi karyawan dia sering. Oke. Ini aku ngepres aku. Oke, kita sorry agak panjang ya, tambah lagi nih gini. Kamu kan sekarang public figure dengan ya namanya public figure tuh gimana sih? Pasti ada banyak yang pro kontra ya. Walaupun kamu sebaik apapun, pasti ada yang mencari peluang, mencari lobang untuk menjatuhkan. Kamu pernah nggak ngalamin di situ dan bagaimana kamu menyikapi itu gitu? Kalau pro kontra pasti ada sih, kayak misalkan cara aku nanggepin narasumber juga ada yang kontra juga. Kok kayak gini, kok kayak gitu gitu kan. Tapi balik lagi, aku berpikir bahwa nggak semua orang bisa kita senengin. Karena setiap orang pun beda-beda. Saya kayak keluarga kita aja gitu kan beda-beda. Misalnya ada yang boleh ini nggak boleh ini boleh ini salah gitu kan. Jadi apalagi Indonesia yang begitu luas gitu. Netizen yang sekarang dengan mudahnya dia bisa komen dengan jari dia tanpa terlihat mukanya siapa. Betul. Dengan mudahnya, dengan gampangnya, dengan sebebas itu gitu. Jadi menurut aku ya mau di stop kayak gimana sih? Toh juga aku kebetulan tidak pernah ada yang parah lah. Oke. Jadi mungkin teman-teman aku mungkin kayak Rizky Bilar atau Lesti atau siapa yang sampai ngelaporin mungkin udah terlalu parah. Nah mungkin kalau itu juga aku akan sampai ke ngelaporin. Cuman tujuannya aku nggak ada yang separah itu. Paling kayak kontra gimana sih narasumber kayak gini gitu. Misalkan anggapinnya kok kayak gitu. Tapi sebenarnya di sisi lain pasti ada juga yang ngerasa iyalah emang mau kayak gimana lagi gitu kan. Tapi kalau kita ngambil dari sisi positif ya kadang-kadang kita balik lagi kayak orang tuh kita jadi pusat perhatian. Ketika kita diomongkan berarti kita kan ada sesuatu yang bisa kita banggakan kan. Apalagi orang itu nggak kenal kita. Dia mengatakan sesuatu yang menurut persepsi dia kan. Jadi mungkin dia hidupnya memang tidak sesuai yang dia mau, yang bikin dia jadi akhirnya dia mencari celah untuk orang lain untuk merasakan apa yang dirasakan gitu. Mungkin seperti itu. Mungkin bisa itu jadi. Oke, sekarang kita ngomong yang ringan-ringan deh ya. Grita, kamu kan seorang perempuan yang menurut kita secara umum kan, perempuan itu kan ingin terlihat cantik gitu kan, ingin terlihat seksi, glowing gitu, dan akhirnya mereka banyak melakukan perawatan A, I, U, E, O, bahkan banyak yang melakukan operasi atau ini. Nah, cantik menurut Grita itu apa dan apakah Grita melakukan perawatan yang seperti umumnya perempuan lakukan? Oke. Kalau cantik buat aku sebenarnya dari diri sendiri ya, dari hati. Nah, terus kalau cantik, semua perempuan pasti ada cantiknya. Ya tapi mungkin kadarnya beda-beda ya. Ya aku cantik, tapi banyak yang lebih cantik, gitu kan.
Nah itu kenapa cantik itu terpancar dari hati menurut aku. Terus bagaimana dia juga mencintai diri sendiri itu juga Betul, salah setuju satu banget. kecantikan ya Ci ya. Jadi jangan pernah minder, jangan pernah merasa kurang. Kalau emang kamu ngerasa mungkin kurang cantik gitu, kamu bisa percaya diri kamu dengan wawasan. Betul, setuju banget. Iya, Dengan iya, iya. wawasan. Jadi ada nilai plusnya juga. Betul. Jangan kamu ngerasa kok kayaknya gue kurang cantik ya. Sudah nggak ngapa-ngapain. Ya udah pengetahuan segitu aja. Jadi kayak orang juga mau respect juga gimana gitu kan, males kan gitu kan. Jadi kalau emang kamu ngerasa kurang cantik, ya udah cari aja Value yang lain ya, value yang lain yang pasti bisa meningkatkan kualitas. Setuju, setuju. plus minus lah kan hidup kan. Nah kalau perawatan jujur aku nggak rutin ke apa ya namanya itu, gue gak tau gue. Klinik kecantikan. Kecantikan nggak rutin karena satu mahal. Kedua sebenarnya aku bersyukur karena muka aku juga Tidak masalah. tidak jerawatan juga dari kecil gitu kan. Jadi puji Tuhan tidak rutin ke klinik kecantikan. Aku juga masih mulus, bukan mulus ya, masih perawan mukanya, belum disuntik-suntik apapun, botox lah segala macam, operasi apalagi. Karena aku juga nggak ngerti, nggak ada ketertarikan ke sana Dan nggak punya keinginan ya. nggak punya keinginan gitu, karena nggak tahu sih, aku nggak ngerti, takutnya aku addicted, aku takut ya karena aku udah cukup aja sih sama yang sekarang Ci. Kalau boleh dibilang kamu menerima diri kamu apa adanya dan kamu sangat menghargai lah. Iya. Dengan ya kamu merasa diri kamu udah cantik gitu loh. Iya, paling kayak menyempurnakan diri. Kayak kemarin aku mungkin kegendutan, maksudnya dalam kegendutan tuh dalam arti pipinya tuh gede banget, kalau di kamera kurang. Nah aku coba diet gitu kan, yang aku bisa gitu, jadi lebih cantik, lebih percaya diri gitu kan, dan juga lebih sehat juga gitu. Dan aku ngerasa bahwa memang diet itu bukan serta-merta untuk cantik, tapi untuk sehat juga. Betul. Kayak kalau udah obesitas nih, Bisa kena diabetes dan segala macam, terus kita juga jadi insecure sama diri kita sendiri. Betul. Kayak aduh gendut banget ya, aduh ini banget ya gitu. Ini seorang Grita ya, kamu lihat dia kecil ya kayak gitu ya Mongga. Tapi dia sebenarnya punya jiwa pemberani ya. Kamu kan kalau nggak salah suka diving, suka apa ya namanya drifting ya. Semuanya aku bisa kecuali nyanyi sih. Ya kamu suka yang tantangan-tantangan gitu ya. Itu kan olahraga yang cukup ini ya. Gak apa sih, aku pengen coba aja. Dan apa ya, Hobi kamu apa aja sih? hobi yang kayak aku ini banget sebenarnya nggak ada sih. Nggak ada yang spesifik Nggak ada lah yang ya. spesifik lah. Cuman kalau olahraga ya aku seneng karena keringetan. Terus abis olahraga juga lebih jadi ke situ sehat, ya. jadi sehat. Olahraganya pun aku juga suka tuh yang racing, bukan yang kayak yoga gitu kan. Kalau yoga kan santai gitu. Aku lebih suka mungkin kayak yang Muay energetik Thai, lah, yang gym, mesti yang lari-lari ya, gitu yang, kan. Nah, Karena seneng yang aktif lah ya. yang aktif, olahraga, terus makan yang enak-enak walaupun dikit tapi rasa kenikmatan itu tuh aku suka. Terus belanja tuh dalam arti bukan yang mau mewah-mewah ya, kayak kadang beli sepatu, beli apa tuh seneng juga gitu, membahagiakan Diri sendiri. Terus kalau tadi bilang suka yang ekstrim karena aku jiwanya pengen coba aja sih Ci. Terus kayak nggak tahu ya, di otak aku juga ada apa gitu yang berani banget. Kadang kalau dipikir sekarang juga, kok dulu gue berani banget ya gitu. Tapi itu juga yang aku belajar karena aku kenal sama teman-teman aku yang mungkin lebih tua dari aku, misalnya kayak Carmela, kayak Cici atau mungkin kayak yang lain. Aku seneng dari kecil aku tuh temanku yang udah tua semua. Misalkan kayak umurnya beda 15 tahun. Jauh lah ya. Jadi aku bisa belajar hidup banyak banget dari mereka itu. Jadi kamu tuh apa istilah orang Bisa. tuh mateng karbitan nih ya, cepet banget nih. Iya. Umurnya mateng banget. Dulu aku waktu 13 tahun, 14 tahun, teman aku 30 tahun gitu. Ngobrol gitu. Dan kamu seneng ya? Senang karena aku jadi banyak tahu banyak gitu. Kamu nih memang good listener ya orangnya ya? Iya, kayak sekarang Pendengar nih. yang baik kayak ya? sekarang nih aku dengar Cici, denger itu kan akhirnya aku belajar tentang pernikahan yang udah lama gitu kan, kayak gimana gitu kan. Ada yang bener, ada juga yang nggak bener. Nah, aku jadi belajar gimana ya supaya jadi bener gitu kan. Intinya gitu kan. Nah, yang nggak bener cerita, aku dengerin gimana ya caranya supaya ini tuh nggak terjadi gitu. Nah, aku juga kalau ada apa-apa aku ngobrol juga. Sesimpel nih sekarang misalkan tentang anak, teman-teman aku yang udah punya anak kan udah pada tua semua kan.
liatin mereka ngasuh anaknya gimana. Terus aku belajar juga, oh jadi kalau suster bayarnya segini ya. Aku belajar juga. Iya loh. Udah mulai ngitung Mulai ya. ngitung sekolah berapa sekarang? Oh sekolah Oke. sekarang segini. Oh, berarti hitung-hitung udah persiapan ya. kayak gini gitu. Jadi aku belajar lah. Kalau aku sama teman-teman yang sebaya aku nggak akan dapet itu. Betul. Aku dapat mereka yang sudah berpengalaman gitu. Aku senang banget itu. Jadi kamu belajar dari istilahnya kayak gini. Kalau kita belajar dari orang yang udah berpengalaman, berarti kita menghindari kesalahan yang tidak harus kita lakukan. Iya. Karena kita udah tahu ini di sini salah gitu. Iya. Nah, kalau kamu pintar sekali di sini. Kalau yang ekstrim gitu, kayak aku pernah turun air terjun, pernah lompat. Tapi kan itu dulu ya, maksudnya semakin lama terus aku semakin ngerasa bahwa pertama sih sebenarnya aku nggak nyesel untuk ngelakuin itu. Cuman di titik ini aku ngerasa ngapain ya dulu kayaknya kok nggak sayang hidup banget ya. Kalau sekarang aku suruh itu aja aku nggak mau. Kayak misal terjun dari air terjun doang nggak pakai apa itu bisa mati loh. Saya ngapain ya gue ngelakuin itu? Tapi dulu aku seneng banget. Nah, tapi makin lama kita kan beda ya, maksudnya kita punya tanggungan yang gede juga gitu kan. Kemarin aku juga ngobrol sama Arif gitu, kayak nanti kalau udah punya anak kita udah nggak bisa nih kayak skydive gitu. Kita punya pikiran anak, kalau kita kenapa-napa Iya benar. anaknya siapa yang jaga gitu kan. Jadi yang beresiko tuh dihindarin lah Udah ya. dihindarin gitu kan. Nah, makanya dari itu gitu, wah ini berarti sebelum nikah semuanya harus dijajal nih. Tapi kebetulan aku udah jajal semua. Jadi aku bisa pesen sih kalau misalkan kalian memang masih free, masih bisa ngelakuin apapun, lakuin dulu gitu. Iya. Kayak lu suka naik gunung, lakuin aja dulu gitu kan, sesimpel itu. Nanti kalau udah nikah, punya anak, akan nggak enak pikirannya, jadi ada itu kan, ya kan? Aduh, ini luar biasa ya. Menurut saya nih, kamu tuh udah loncatnya tuh jauh banget. Iya. Bahkan kadang-kadang saya tidak terpikirkan apa yang kamu pikirkan. Kadang-kadang kita aja udah married aja masih, wow ini challenge sih pengen dilakukan. Karena belum terpikir gitu. Iya. Tapi kamu udah berpikir ketika kamu melangkah, kalau ketika punya anak, kamu udah mau persiapan. Iya. Dan itu saya rasa bikin kamu nggak bisa bergaul dengan sesama kamu. Karena obrolan kamu tuh udah beda kelas. Ini udah orang masih di SMP, sama kamu udah ngomongnya udah S2, S3 punya udah nggak nyambung. Harus. Misalkan aku mikir kenapa aku lama nikah, maksudnya belum siap juga ya, karena aku mikir setelah aku nikah hidup aku pasti berubah. Mau aku kerja kayak gimana ya, aku adalah seorang istri kan. Aku harus melayani suami aku gitu. Nah itu juga aku belajar gimana, maksudnya aku sama teman-teman yang udah married gimana awal-awalnya. Ada juga yang abis married dia ya jadi berubah lah hidupnya kan, melayani suami apa segala macam. Nah Dan itu dia shock. Iya. Karena dia nggak siap. Karena dia nggak siap. Nah makanya aku belajar. Oh jadi kalau udah nikah tuh gini. Nah makanya nanti ketika aku udah nikah, ya aku udah tahu ya ini emang keputusan yang udah tepat. Yang udah kamu siap lah untuk menjalaninya. Iya. Jadi kamu harus mengurangi kegiatan-kegiatan yang harus kamu korbankan. Iya, kan? iya, ada yang dikorbankan karena juga. Demi prioritas keluarga. Bener. Ini luar biasa ya, Fior ya. Seorang Grita di usia yang sangat muda, menurut saya umur 26 tahun, pemikiran sangat dewasa dan sangat bijak, dan di sini kita bisa dapat banyak sekali pelajaran ya, insight yang menarik ya dalam obrolan ini. Dan sebelum kita menutup obrolan kita, saya pengen mungkin Grita bisa memberikan tips lah, inspirasi buat anak-anak muda di luar sana yang mungkin masih berjuang, yang mungkin merasa putus asa juga untuk mencapai impian mereka. Tuh mungkin di sini Grita bisa kasih suatu semangat, hayo gimana supaya mereka tuh kembali semangat dan mau melakukan sesuatu yang mereka yakini bisa tercapai. Yang pertama harus tahu dulu sebenarnya sukanya apa, cari value dulu dalam hidup. Value-nya kamu apa, Improve diri sendiri lah ya. Tekunin. Terus udah gitu ya, hidup kan emang berat ya, maksudnya semakin kita kaya tuh sebenarnya semakin banyak tanggungan, semakin berat sih, bukan semakin mudah gitu kan. Istilahnya kayak kalau dunia kerja staff terus kemudian naik pangkat jadi leader, emang semakin mudah? Enggak, semakin banyak tanggung jawab semakin berat gitu kan. Jadi ketika kita dalam posisi sulit, terus kita mau mencapai satu impian gitu, kayak lihat dia kok enak banget ya jadi kayak gini. Enggak, semakin kita tinggi tuh semakin kita tanggung jawabnya banyak. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa bahwa kalian dalam titik terendah atau mungkin lagi putus asa,
Kalian harus yakinin bahwa setiap orang tuh ada masanya seperti itu gitu. Dan kalau mau sedih sebentar, mau nangis, mau apa itu nggak masalah. Nggak harus langsung ada masalah terus bangkit, nggak juga. Jadi nikmatin dulu kesedihannya, tapi jangan lupa untuk bangkit, karena yang bisa bangkitin diri kita adalah hati kita, diri kita sendiri. Terus berjuang terus, cari terus perkaya diri kita dengan pengetahuan yang banyak. Terus jangan nyerah lah, gagal lagi, kok gue gagal terus ya, jangan pernah berpikir seperti itu, karena di balik kegagalan itu adalah suatu pelajaran yang luar biasa, karena pelajaran terbaik adalah sebuah pengalaman. Jadi setiap kegagalan itu pasti ada belajar yang pembelajaran yang bisa kamu pakai di kedepannya. Tapi jangan sampai kamu jatuh di lubang yang sama. Betul. Terus udah gitu, suatu saat kalau memang sudah waktunya, sudah momen kamu, Tuhan kasih waktu yang tepat, pasti akan tercapai apa yang kamu. Jadi saya sedikit mengkonklusi di sini bahwa kita sebagai manusia wajib untuk berjuang ya, sesuai dengan kekuatan yang ada di diri kita ya. Jangan mengandalkan orang lain, karena yang bisa membuat kita bangkit adalah diri kita sendiri, tapi tanpa kita melupakan bahwa ada yang di atas yang bisa mensupport kita untuk menuju yang kita inginkan, asal kita percaya dengan iman yang kuat. Setuju ya? Setuju. Nah viewers, boleh ya kita kasih tepuk tangan buat Grete. Wow, luar biasa. Ternyata banyak sekali insight-insight menarik yang kita bisa pelajari dari seorang Grete Agatha. Penuh semangat, pantang menyerah, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam menghadapi gelombang kehidupan. Sungguh sosok inspiratif yang bisa dijadikan teladan bagi hidup kita. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.